Hinaan, mandul tak guna, dari mertua menghancurkanku, hingga aku membalas dan membuktikan nilai diriku. Pukul 4 pagi, saat dunia masih didekap mimpi dan sisa hujan semalam masih menetes dari ujung daun kemboja, Arini sudah terjaga. Baginya, pagi bukan awal yang cerah, melainkan babak baru dari sebuah pertunjukan ketabahan yang melelahkan. Ia menyibak selimut tipisnya dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa mengusik tidur lelap suaminya, Adrian. Lelaki itu mendengkur halus. Membelakanginya seolah ada dinding kaca yang memisahkan jiwa mereka meski raga mereka berbagi ranjang yang sama. Arini melangkah ke dapur yang masih remang. Udara dingin menusuk tulang rusuknya yang kian menonjol, karena berat badannya terus menyusut. Jemarinya yang mulai kasar karena detergen dan air sabun segera menari di atas talenan. Ia harus menyiapkan sarapan untuk 3 orang dengan selera yang berbeda-beda. Adrian menyukai kopi hitam tanpa gula dengan roti panggang yang garing sempurna. Ibu mertuanya, Ibu Ratna, hanya mau menyantap bubur ayam yang dibuat dari beras pilihan dan kaldu asli, bukan instan. Sementara Arini, ia sudah terbiasa kenyang hanya dengan menghirup aroma masakan atau menyesap sisa teh yang sudah dingin. Klek, lampu dapur dinyalakan dengan kasar. Arini tersentak, hampir saja pisaunya melukai jemari. Lama sekali. Kau ini bernapas atau sedang tidur sambil berdiri? Suara itu datang dari ambang pintu. Ibu Ratna berdiri di sana dengan daster sutranya, melipat tangan di dada dengan tatapan yang selalu penuh selidik. Maaf, Bu. Sebentar lagi buburnya matang, jawab Arini lembut, kepalanya tertunduk dalam. Ibu Ratna melangkah mendekat, mengusap permukaan meja makan dengan telunjuknya, lalu mendecitkan bibir. Meja masih berdebu. Kerja apa saja kau seharian kemarin? Hanya menangis meratapi rahimmu yang mandul itu. Kalimat itu menghantam Arini tepat di hulu hati. Setiap kata, mandul, yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti siraman air raksa, panas dan merusak. Saya sudah membersihkannya semalam. Bu, cicit Arini, jangan menjawab. Jika kau tidak bisa memberi cucu, setidaknya jadilah pembantu yang becus. Adrian itu bekerja keras mencari uang, dan dia malah pulang ke rumah yang diisi perempuan tak berguna sepertimu. Kalau aku jadi kau, aku sudah malu menampakkan muka. Ibu Ratna lalu mengambil teko air dan, entah sengaja atau tidak, menyenggol piring berisi irisan daun seledri hingga tumpah berserakan ke lantai yang baru saja dipel Arini. Yupes, bersihkan itu. Jangan sampai ada satu helai pun yang tersisa kalau kau tidak mau piring ini terbang ke wajahmu, ancamnya sebelum berlalu dengan langkah angkuh. Arini memejamkan mata sejenak, menghalau air mata yang sudah menggenang. Ia berlutut, memunguti seledri itu satu persatu dengan tangan gemetar. Di tengah kesunyian itu, Adrian muncul dengan kemeja kantor yang belum dikancingkan. Arini, mana kopi saya? Saya ada rapat pagi ini, tanya Adrian dingin, tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya yang sedang berlutut di lantai. Sebentar, Mas. Ini kopinya sudah siap. Arini bangkit dengan tergesa, mengabaikan rasa nyeri di lututnya. Ia menyodorkan cangkir keramik itu. Adrian menyesapnya sedikit, lalu wajahnya mengkerut. Terlalu panas. Kamu tahu saya tidak punya banyak waktu. Kenapa tidak didinginkan dulu sebentar? Tadi baru saja kuseduh, Mas, supaya aromanya segar. Sudahlah, Adrian meletakkan cangkir itu dengan dentuman keras di meja. Ibu bilang kamu belum mengepel ruang depan dengan benar. Tolong, Arini, jangan buat ibu marah pagi-pagi. Kepalaku sudah pusing karena pekerjaan. Arini menatap punggung suaminya. Mas, apa kau tidak mau bertanya bagaimana kabarku hari ini? Atau setidaknya melihatku sebentar saja? Langkah Adrian terhenti, tapi ia tidak berbalik. Kabarmu akan baik-baik saja kalau kau berhenti mengeluh dan mulai menjalankan kewajibanmu sebagai istri. Dan soal melihatmu, apa yang harus kulihat? Wajah yang selalu mendung dan tubuh yang semakin kurus itu tidak membantuku bersemangat kerja, Arini. Lelaki itu pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum maskulin yang kini terasa asing bagi Arini. Setelah Adrian berangkat, Ibu Ratna kembali ke ruang makan. Ia duduk dengan tenang, menikmati bubur buatan Arini seolah tidak pernah terjadi ketegangan apapun.
Namun, di sela suapannya, ia mulai melancarkan serangan psikis yang lebih dalam. Tadi malam aku mendengar Adrian menelepon seseorang di balkon, ujar Ibu Ratna sambil memainkan sendoknya. Suaranya lembut sekali, tidak kasar seperti saat bicara padamu. Jantung Arini mencelos. Siapa, Bu? Entahlah, mungkin perempuan yang lebih hidup darimu. Perempuan yang rahimnya tidak berkarat. Adrian itu laki-laki normal, Arini. Dia butuh keturunan. Jika kau tidak bisa memberikannya, jangan salahkan dia kalau dia mencari wadah lain untuk benihnya. Arini merasa oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Ia mencengkeram pinggiran wastafel dapur hingga kuku-kukunya memutih. Saya sudah berusaha, Bu. Kami sudah ke dokter, dan dokter bilang. Dokter bilang apa? Bahwa kau sehat. Ibu Ratna tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Dokter itu hanya berusaha sopan karena dibayar. Faktanya nyata di depan mata. 5 tahun menikah dan perutmu tetap rata seperti papan. Kau itu benalu dalam silsilah keluarga kami. Ibu Ratna bangkit, meninggalkan sisa buburnya yang sengaja diaduk-aduk hingga tampak menjijikan. Cepat cuci piringnya. Setelah itu, gosok semua gorden di ruang tamu. Aku ingin rumah ini bersih karena nanti sore teman-teman arisanku akan datang. Jangan berani-berani menampakkan diri di depan mereka. Aku malu punya menantu yang hanya bisa menghabiskan nasi tanpa bisa membalasnya dengan seorang anak. Setelah mertuanya pergi, Arini jatuh terduduk di lantai dapur. Tangis yang sejak tadi ditahannya akhirnya pecah, namun tanpa suara. Hanya bahunya yang berguncang hebat. Ia melihat pantulan dirinya di pintu oven yang mengkilap. Rambutnya kusam, matanya sembab, dan wajahnya pucat pasi. Ia teringat janji Adrian di depan altar pernikahan dulu. Aku akan menjagamu dalam suka maupun duka. Dukanya sudah datang, Mas, bisik Arini pada udara kosong. Tapi di mana dirimu yang berjanji akan menjagaku? Di luar, hujan kembali turun dengan derasnya, seolah langit ikut merasakan sesak yang menghimpit dada Arini. Di rumah yang besar dan mewah ini, Arini tidak lebih dari sebuah bayangan yang dipaksa bekerja, dihina, dan dianggap tiada. Ia memandang tangannya yang teriris pecahan piring tadi pagi. Lukanya kecil, namun darahnya terus merembes. Seperti itulah hidupnya. Luka kecil yang dibiarkan terus terbuka, perlahan-lahan menguras nyawanya tanpa ada yang peduli. Arini berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Ia menyalakan keran air, mencuci piring-piring kotor itu dengan gerakan mekanis. Di dalam kepalanya, suara Ibu Ratna terus bergema seperti kaset rusak. Mandul. Tak guna. Benalu. Namun, di balik lapisan kesedihan yang begitu tebal, sesuatu yang asing mulai berdenyut di sudut hatinya yang paling gelap. Sebuah amarah yang selama ini ia padamkan dengan kesabaran. Sebuah kesadaran bahwa jika ia terus membiarkan dirinya menjadi karpet yang diinjak, maka mereka tidak akan pernah berhenti berjalan di atasnya. Satu hari nanti, bisik Arini sambil menatap tajam ke arah pintu ruang tamu yang tertutup. Kalian akan memohon agar aku sudi melihat kalian. Pagi itu, di bawah guyuran hujan yang tak kunjung reda, Arini masih menjadi istri yang tertindas. Namun, di dalam jiwanya, benih dendam yang dingin mulai bertunas, siap menggantikan rahim yang mereka sebut mati dengan kekuatan yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Matahari sore merayap masuk melalui celah gorden ruang tamu, menyinari debu-debu yang beterbangan, seolah mengejek Arini yang sejak siang tadi tak berhenti bergerak. Rumah besar itu telah disulapnya menjadi panggung yang sempurna untuk acara arisan Ibu Ratna. Aroma kue bolu yang baru matang dan harum teh melati memenuhi ruangan, sebuah kontras yang tajam dengan suasana hati Arini yang gulana. Sesuai instruksi mertuanya, Arini harus menghilang. Ia mengurung diri di dapur, hanya keluar sesekali untuk mengantar nampan berisi camilan, itu pun dengan kepala yang harus selalu menunduk. Oh, ini menantumu yang itu, Ratna? Tanya salah satu teman sosialita Ibu Ratna, matanya menatap Arini dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Ibu Ratna menyesap tehnya dengan anggun sebelum menjawab dengan nada yang sengaja dikeraskan agar Arini mendengar dari balik pintu dapur. Ya, begitulah. Cantik saja tidak cukup kalau hanya bisa jadi beban. Kalian tahu sendiri, kan? Sampai sekarang belum ada tanda-tanda isi.
Padahal Adrian sudah habis banyak untuk jamu dan suplemen. Tapi ya, tanahnya memang sudah gersang. Tawa riuh pecah di ruang tamu. Arini mencengkeram kain lap di tangannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap tawa itu terasa seperti silet yang mengiris harga dirinya. Namun, ia tidak tahu bahwa itu hanyalah permulaan dari neraka yang sebenarnya sore itu. Petaka bermula ketika acara hampir usai. Ibu Ratna tiba-tiba berteriak histeris dari kamarnya, membuat seluruh tamu yang hendak pulang berlarian mendekat. Astaga! Perhiasanku! Cincin berlian warisan ibuku hilang, pekik Ibu Ratna. Wajahnya memerah, tangannya menunjuk-nunjuk kotak perhiasan yang terbuka di atas meja rias. Arini yang baru saja selesai mencuci tumpukan piring kotor, berlari menuju sumber keributan dengan tangan yang masih basah. Ada apa, Bu? Apa yang hilang? Ibu Ratna berbalik, matanya berkilat penuh kebencian yang terencana. Jangan berakting, Arini. Kau satu-satunya orang yang masuk ke kamarku tadi siang untuk menaruh gorden bersih, kan? Saya memang masuk, Bu, tapi saya hanya memasang gorden dan langsung keluar. Jawab Arini, suaranya bergetar hebat. Bohong. Kau pasti merasa terdesak karena tidak punya uang simpanan. Atau mungkin kau mau melarikan diri karena merasa gagal jadi istri? Tuduh Ibu Ratna di depan teman-temannya yang kini mulai berbisik-bisik jahat. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Adrian pulang lebih awal. Melihat kerumunan di depan kamar ibunya, ia bergegas mendekat dengan wajah panik. Ada apa ini? Kenapa ibu teriak-teriak? Ibu Ratna langsung menghambur ke pelukan putranya, terisak yang dibuat-buat. Adrian, syukurlah kau pulang. Cincin warisan nenekmu hilang. Ibu yakin Arini yang mengambilnya. Siapa lagi? Tamu-tamu ibu tidak mungkin mencuri, mereka orang-orang terpandang. Adrian menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara lelah, malu, dan amarah yang mulai menyulut. Arini, apa benar? Tidak, Mas. Demi Allah, aku tidak menyentuh kotak perhiasan itu sama sekali. Aku hanya memasang gorden seperti perintah ibu. Arini mencoba meraih tangan suaminya, mencari perlindungan yang seharusnya menjadi haknya. Namun, Adrian justru menepis tangan Arini dengan kasar. Lalu kenapa ibu bisa menuduhmu? Ibu tidak pernah berbohong soal hal serius seperti ini. Kalau kau tidak percaya, periksa saja kamarnya. Periksa tasnya, provokasi Ibu Ratna. Tanpa menunggu persetujuan, Ibu Ratna menarik Adrian menuju kamar kecil di dekat dapur yang menjadi tempat istirahat Arini. Dengan kasar, Ibu Ratna menjungkir balikan tas kain lusuh milik Arini ke atas tempat tidur. Ting! Sebuah benda jatuh dari balik lipatan baju ganti Arini dan menggelinding di lantai. Sebuah cincin emas dengan mata berlian besar berkilau di bawah lampu kamar. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arini. Ia menatap benda itu dengan horor. Itu bukan aku. Aku tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di sana. Adrian memungut cincin itu. Rahangnya mengeras, urat-urat di lehernya menonjol. Ia menatap Arini seolah-olah istrinya itu adalah makhluk paling menjijikan yang pernah ia temui. Mas, tolong dengarkan aku. Aku difitnah. Ibu yang melakukannya. Arini menjerit, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Arini, hingga wajahnya terlempar ke samping. Kesunyian mendadak mencekam. Teman-teman Ibu Ratna di luar kamar menutup mulut dengan tangan, terkejut namun sekaligus puas melihat tontonan gratis itu. Jangan pernah kau menghina ibuku dengan mulut pencurimu itu. Bentak Adrian, suaranya menggelegar hingga ke sudut-sudut rumah. Aku sudah cukup sabar dengan fakta bahwa kau tidak bisa memberi anak. Aku sudah cukup sabar melihatmu luntang-lantung di rumah ini tanpa guna. Tapi mencuri? Dan sekarang menuduh ibuku? Kau benar-benar tidak punya urat malu. Mas, demi Tuhan, aku istrimu. Kenapa kau lebih percaya pada skenario ini daripada padaku? Arini terisak, memegang pipinya yang mulai membiru dan terasa panas. Karena ibu tidak punya alasan untuk menjatuhkanmu kalau kau memang benar. Adrian menunjuk wajah Arini dengan telunjuknya. Mulai malam ini, jangan harap kau bisa menyentuh makanan di meja ini. Kau harus merenungkan perbuatanmu. Dan jangan pernah berani keluar dari area belakang sampai aku yang menyuruh. Adrian,
Sudahlah. Mungkin dia memang rakus karena merasa tak punya masa depan di sini. Timpal Ibu Ratna dengan nada yang kini terdengar tenang, seolah kemenangan sudah di tangan. Biarkan dia membersihkan seluruh kekacauan di luar. Itu hukuman yang pantas. Adrian berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Ia merangkul bahu ibunya, menuntunnya keluar dari kamar sempit itu, meninggalkan Arini yang hancur berkeping-keping di lantai. Arini mendengar tawa kecil teman-teman mertuanya saat mereka berjalan keluar rumah. Ia mendengar suara Adrian yang meminta maaf kepada tamu-tamu itu atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh istrinya. Ia mendengar pintu depan tertutup rapat, mengunci segala aksesnya menuju keadilan. Di dalam kamar yang gelap dan lembab itu, Arini meringkuk. Rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan rasa sesak di dadanya. Ia memandang langit-langit, teringat bagaimana dulu Adrian berjanji akan menjadi garda terdepan jika ada orang yang menyakitinya. Kini, orang yang paling menyakitinya adalah orang yang paling ia cintai. Dan orang yang memfitnahnya adalah orang yang seharusnya ia hormati. Mandul pencuri tak guna. Arini mengulangi kata-kata itu dengan suara parau. Tiba-tiba, tangisnya berhenti. Isakannya menghilang, digantikan oleh kesunyian yang dingin dan mematikan. Matanya yang sembab kini menatap lurus ke arah kegelapan. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya, tapi ada sesuatu yang lain yang baru saja lahir. Kekecewaan yang telah mencapai puncaknya kini mengkristal menjadi tekad. Arini menyadari satu hal. Di rumah ini, kebenaran tidak ada harganya jika kau tidak punya kuasa. Kesabaran tidak akan membuahkan kasih sayang, melainkan hanya akan mengundang injakan yang lebih keras. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Kalian ingin aku menjadi penjahat? Bisiknya pada kegelapan. Maka aku akan menjadi penjahat yang paling pintar yang pernah kalian temui. Arini bangkit, merapikan bajunya yang berantakan. Ia tidak akan lagi memohon belas kasihan. Mulai detik ini, setiap hinaan, setiap tamparan, dan setiap fitnah akan ia catat dengan tinta darah dalam ingatannya. Ia akan menunggu, menyusun strategi di balik ketidakberdayaan yang ia pura-purakan, sampai saatnya tiba untuk meruntuhkan mahligai palsu ini hingga menjadi debu. Malam merambat dengan sangat lambat, terasa seperti merayap di atas tumpukan duri. Arini duduk bersimpuh di atas lantai kamar belakang yang lembab, beralaskan tikar pandan yang sudah mulai lepas anyamannya. Pipinya masih berdenyut nyeri, sisa tamparan Adrian meninggalkan jejak keunguan yang panas. Namun, suhu udara yang dingin dan lantai yang membeku tak lagi ia rasakan. Baginya, seluruh tubuhnya sudah mati rasa. Hukuman, isolasi, dari Adrian bukan sekadar larangan makan di meja yang sama, melainkan upaya penghapusan eksistensinya sebagai manusia. Sepanjang hari, ia dilarang keluar kecuali untuk membersihkan kotoran dan mencuci tumpukan pakaian yang sengaja dikumpulkan Ibu Ratna dari gudang. Suara tawa dari ruang tengah lama-lama terdengar. Ada suara perempuan lain di sana. Bukan suara teman-teman arisan mertuanya, melainkan suara yang lebih muda, lebih ceria, dan sangat asing di telinga Arini. Dengan keberanian yang tersisa dari sisa-sisa kehancurannya, Arini berdiri. Ia berjalan berjinjit menuju celah pintu yang menghubungkan area dapur dengan ruang keluarga. Ia hanya ingin tahu, siapa tamu yang disambut begitu hangat saat dirinya sendiri diperlakukan layaknya sampah yang membusuk. Melalui celah sempit itu, dunia Arini benar-benar hancur. Di atas sofa bludru yang dulu ia pilih sendiri dengan penuh sukacita, Adrian duduk bersanding dengan seorang wanita cantik bergaun bunga-bunga. Ibu Ratna duduk di hadapan mereka, wajahnya berseri-seri, jenis senyuman yang belum pernah Arini dapatkan selama 5 tahun mengabdi di rumah ini. Lihatlah, Amira, ujar Ibu Ratna sambil mengelus tangan wanita itu. Adrian itu pria yang sangat bertanggung jawab. Hanya saja, dia malang karena terjebak dengan perempuan yang salah. Kamu jauh lebih pantas berada di sini. Wanita bernama Amira itu tersenyum manis, lalu melirik Adrian. Mas Adrian sudah cerita semuanya. Tante, aku turut prihatin. Tapi aku janji, aku tidak akan mengecewakan keluarga ini. Adrian, pria yang selama ini Arini anggap sebagai pelindung, menggenggam tangan Amira dengan erat. Terima kasih, Amira. Ibu benar, aku butuh awal yang baru. Aku butuh rumah yang benar-benar terasa seperti rumah, bukan tempat yang penuh kesialan dan rahim yang mati. Arini tersentak.
Napasnya tercekat di tenggorokan, menciptakan rasa tercekik yang luar biasa. Ia mundur selangkah, namun malangnya, kakinya menyenggol rak piring plastik di dekat pintu. Klunting. "Siapa di sana?" teriak Ibu Ratna. Adrian berdiri dan melangkah lebar menuju dapur. Ia menyibakkan pintu dengan kasar, menemukan Arini yang gemetar dengan mata yang bengkak karena tangis. "Berani-beraninya kau menguping?" desis Adrian. Matanya menatap Arini seolah ia adalah tikus got yang mengganggu pemandangan. "Siapa dia, Mas?" Suara Arini hampir tidak keluar, hanya berupa bisikan parau yang penuh kepedihan. "Siapa wanita itu? Dan kenapa ibu bicara seolah kau akan menggantikanku?" Adrian tertawa sumbang, sebuah tawa yang menghina akal sehat Arini. "Kau masih bertanya? Amira adalah masa depanku. Sesuatu yang tidak bisa kau berikan selama bertahun-tahun, dia akan memberikannya. Dia wanita yang sehat, Arini. Dia subur. Tapi kita masih terikat pernikahan. Mas, kau belum menceraikanku." "Pernikahan?" Adrian melangkah maju, menghimpit Arini ke dinding dapur yang dingin. "Bagi kami, kau sudah mati sejak kau gagal menjadi ibu. Keberadaanmu di sini sekarang hanyalah karena belas kasihan ibu agar kau tidak jadi gelandangan. Tapi sepertinya kau tidak tahu diri." Ibu Ratna muncul di belakang Adrian, wajahnya tampak sangat puas. "Adrian, daripada dia terus mengganggu kebahagiaanmu dengan Amira, kenapa tidak kau usir saja sekarang? Hujan sudah reda, dia bisa mencari tempat tinggal lain, atau mungkin kembali ke rumah orang tuanya yang miskin itu." "Jangan, Bu, jangan usir aku." Arini memohon, ia merosot dan memeluk kaki Adrian. "Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi pembantu di sini, aku akan diam, aku tidak akan mengeluh, tapi tolong, jangan buang aku seperti ini." Arini tahu ia terlihat menyedihkan. Ia membenci dirinya sendiri karena memohon pada pria yang telah mengkhianatinya. Namun, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah tiada, dan rumah ini adalah satu-satunya dunia yang ia tahu selama 5 tahun terakhir. Adrian menatap kaki yang didekap Arini dengan jijik. Ia menyentakkan kakinya hingga Arini tersungkur ke lantai. "Cukup. Aku muak dengan drama air matamu." Amira merasa tidak nyaman jika ada mantan istri yang berkeliaran seperti hantu di rumah ini. Ia menarik tangan Arini, menyeretnya menuju pintu belakang dengan kasar. Arini berteriak, mencoba bertahan, namun tenaganya tidak sebanding dengan kemarahan Adrian. "Mas, tolong. Ini sudah malam." Adrian membuka pintu belakang yang menghadap ke gang sempit. Tanpa perasaan, ia mendorong Arini hingga wanita itu jatuh ke atas aspal yang masih basah sisa hujan. Ia kemudian melempar tas kain milik Arini, tas yang sama yang digunakan Ibu Ratna untuk memfitnahnya tadi sore. "Jangan pernah kembali lagi. Besok pengacaraku akan mengirimkan surat cerai. Dan ingat satu hal, Arini." Adrian membungkuk, menatap mata Arini yang hancur dengan sorot dingin yang membekukan darah. "Jangan pernah bermimpi untuk membuktikan apapun. Karena di mataku, kau memang wanita mandul yang tak punya harga diri." Brak! Pintu kayu itu tertutup rapat. Terdengar suara grendel dikunci dari dalam. Arini terdiam di atas aspal yang dingin. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Suara petir di kejauhan menyambar, dan tak lama kemudian, hujan kembali tumpah seolah langit pun enggan melihat penderitaannya. Ia memeluk tas kainnya erat-erat ke dada. Di dalamnya hanya ada beberapa pasang baju lusuh dan sebuah rahasia yang ia temukan di laci meja Adrian seminggu yang lalu. Sebuah amplop hasil laboratorium yang belum sempat ia buka karena takut. Arini duduk bersimpuh di bawah guyuran hujan. Air hujan yang dingin bercampur dengan air matanya yang panas. Ia merasa berada di dasar jurang yang paling dalam. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi cinta, yang ada hanyalah kegelapan yang menyelimuti seluruh eksistensinya. "Ya Tuhan," bisiknya di antara isak tangis yang tertelan suara guntur. "Kenapa ini sangat sakit?" Ia teringat setiap momen ia dipaksa tidur di lantai, setiap kali ia dihina di depan tamu, dan puncaknya malam ini, saat suaminya membawa wanita lain ke rumah mereka dan membuangnya seperti sampah di malam buta. Luka di hatinya begitu dalam, hingga ia merasa seolah ada sesuatu yang pecah di dalam dadanya. Namun,
Di tengah rasa sakit yang hampir merenggut kewarasannya itu, Arini merasakan sebuah getaran aneh. Sebuah kemarahan yang tidak lagi berapi-api, melainkan dingin sebeku es. Ia perlahan membuka tasnya di bawah naungan emperan toko yang tutup tak jauh dari sana. Dengan tangan gemetar, ia merobek amplop laboratorium yang selama ini ia simpan. Dengan bantuan cahaya lampu jalan yang remang-remang, ia membaca isinya. Matanya terbelalak. Ia membacanya sekali lagi. Lalu untuk ketiga kalinya. Hasil tes kesuburan itu tertulis atas nama Adrian Mahendra. Di sana tertera dengan jelas, dalam bahasa medis yang dingin, bahwa Adrian memiliki kelainan yang membuatnya tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Arini tertawa, awalnya pelan, lalu berubah menjadi tawa histeris yang bercampur dengan tangis. Mandul? Arini bergumam di tengah hujan, menatap ke arah rumah besar yang kini nampak seperti nisan baginya. Ternyata bukan aku, ternyata kau, Mas. Kau dan ibumu, kalian telah menuduhku atas kegagalanmu sendiri. Selama ini, Adrian tahu bahwa dialah yang tidak bisa memberi keturunan. Namun ia memilih untuk membuang kesalahannya pada Arini, membiarkan ibunya menyiksa Arini, dan menggunakannya sebagai alasan untuk berselingkuh. Rasa sakit yang menyayat hati itu tiba-tiba berubah warna. Ia tidak lagi melankolis. Ia menjadi bahan bakar yang membara. Arini berdiri. Ia tidak lagi tampak seperti wanita yang hancur. Meski pakaiannya basah kuyup dan wajahnya sembab, matanya memancarkan cahaya yang mematikan. Terima kasih telah membuangku malam ini, Mas, bisik Arini dengan nada datar yang mengerikan. Sebab dengan begitu, aku tidak perlu merasa bersalah saat aku meruntuhkan duniamu sampai ke akarnya. Ia melangkah pergi meninggalkan gang gelap itu, tidak lagi menoleh ke belakang. Di bawah hujan yang membasuh seluruh duka lamanya, Arini lahir kembali. Bukan sebagai istri yang mengabdi, melainkan sebagai wanita yang akan menuntut setiap tetes air mata yang telah jatuh. Hujan telah menyisakan aroma tanah yang basah dan udara yang menusuk, namun bagi Arini, hawa dingin itu kini terasa seperti kawan lama. Ia berjalan tertatih menuju sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu ia sewa secara rahasia sebagai gudang penyimpanan barang-barang peninggalan almarhum ayahnya. Selama 5 tahun menjadi istri Adrian, ia hampir melupakan tempat ini. Ia terlalu sibuk menjadi pelayan di istana mertuanya hingga melupakan jati dirinya sendiri. Di dalam ruangan sempit yang berdebu itu, Arini duduk di atas sebuah peti kayu tua. Tangannya masih memegang kertas hasil laboratorium milik Adrian yang basah terkena air hujan. Ia menatap deretan kata-kata medis itu dengan tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi tajam. Kau menumbalkanku untuk menutupi kekuranganmu sendiri, Mas, gumamnya. Suaranya tidak lagi bergetar. Getaran itu telah hilang, digantikan oleh kekerasan yang menyerupai baja. Ia kemudian beralih ke peti kayu di hadapannya. Peti itu milik ayahnya, seorang pengacara tua yang hidup sederhana namun memiliki jaringan luas sebelum wafat. Selama ini, Adrian dan Ibu Ratna selalu menghina latar belakang keluarga Arini sebagai orang miskin yang beruntung bisa dinikahi. Arini membuka gembok peti itu dengan kunci yang selalu ia kalungkan di lehernya. Di dalamnya terdapat tumpukan buku, dokumen hukum, dan sebuah kotak beludru hitam kecil yang tersembunyi di bawah lipatan kain batik kuno. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah kartu memori, SD card, dan sebuah surat wasiat yang belum pernah ia buka sepenuhnya sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Arini membaca surat itu perlahan. Untuk putriku, Arini. Jika suatu saat dunia berbalik memunggungimu, dan kau merasa tidak punya siapa-siapa, carilah Pak Broto di kantor firma hukum pusat. Ayah tidak meninggalkanmu dengan tangan kosong. Rumah yang kau tempati bersama suamimu itu, ayah yang membantu melunasinya atas namamu sebagai hadiah pernikahan. Namun ayah titipkan surat-suratnya pada Broto agar tidak disalahgunakan oleh keluarga suamimu. Arini tersentak. Napasnya memburu. Jadi, selama ini rumah mewah yang dipamerkan Ibu Ratna sebagai harta turun-temurun keluarga Mahendra, sebenarnya adalah miliknya? Selama ini ia diusir dari rumahnya sendiri? Tak berhenti di situ, Arini memasukkan kartu memori tersebut ke dalam ponsel lamanya yang masih tersimpan di peti. Ia menemukan rekaman suara dan beberapa foto dokumen digital. Isinya mengejutkan, bukti aliran dana gelap yang dilakukan oleh mendiang ayah Adrian,
suami Ibu Ratna, yang melibatkan penggelapan aset perusahaan konstruksi besar. Rekaman itu menunjukkan bagaimana keluarga Mahendra menutupi kebangkrutan mereka dengan mencuri dana pensiun karyawan bertahun-tahun yang lalu. Ayah Arini rupanya menyimpan bukti ini sebagai asuransi agar putrinya tidak pernah disakiti. "Ayah, kau sudah menyiapkan segalanya," bisik Arini. Air mata jatuh. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur dan amarah yang murni. Keesokan paginya, Arini tidak lagi tampak seperti wanita yang baru saja dibuang ke jalanan. Meski matanya masih sedikit sembab, ia berdiri tegak. Ia membersihkan dirinya, mengenakan pakaian terbaik yang tersisa di tasnya, dan memoles wajahnya dengan riasan tipis namun tegas. Ia melangkah menuju sebuah gedung tinggi di pusat kota. "Firma Hukum Broto Rekan. Saya ingin bertemu dengan Bapak Broto." "Katakan." Arini, putri dari almarhum Pak Hermawan, ingin mengambil haknya, ucap Arini dengan suara lantang kepada resepsionis. Tak butuh waktu lama, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal berlari keluar dari ruangannya. "Arini, astaga, nak, kemana saja kau selama ini? Ayahmu sudah lama berpesan padaku." Di dalam ruangan kantor yang megah, Pak Broto memaparkan kenyataan yang selama ini terkubur. "Rumah di Jalan Melati itu legalitasnya atas namamu, Arini. Adrian hanya pemegang kuasa sementara untuk urusan pajak. Dan soal bukti penggelapan aset itu bisa menghancurkan nama besar Mahendra dalam semalam. Mengapa kau baru datang sekarang?" Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. "Karena saya terlalu sibuk mencintai orang yang salah, Pak. Tapi sekarang, saya sudah bangun." "Apa yang ingin kau lakukan?" "Kita bisa menggugat cerai dan mengambil rumah itu besok," tawar Pak Broto. "Tidak, Pak," potong Arini cepat. "Terlalu mudah jika mereka hanya kehilangan rumah. Saya ingin mereka kehilangan segalanya. Harga diri, nama baik, dan kebanggaan yang mereka agung-agungkan. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dianggap tak berguna oleh dunia." "Lalu, apa rencanamu?" Arini menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. "Biarkan Adrian merasa menang untuk sejenak. Biarkan dia bersiap menikahi wanita bernama Amira itu. Saya ingin muncul di saat mereka merasa berada di puncak dunia, lalu menarik tanah dari bawah kaki mereka." Arini mengeluarkan ponselnya. Ia melihat notifikasi pesan dari Adrian yang masuk 1 jam yang lalu. "Adrian, surat cerai sudah aku kirim ke alamat kontrakan lamamu. Tanda tangani segera. Jangan mencoba memelas, atau aku akan melaporkanmu ke polisi atas pencurian cincin kemarin. Ibu masih marah besar." Arini mengetik balasan dengan jemari yang stabil. "Arini, aku akan menandatanganinya, Mas. Tapi aku butuh waktu 3 hari untuk mengambil sisa barang harangku yang tertinggal. Jangan ganggu aku sampai saat itu tiba." Setelah mengirim pesan itu, Arini menatap Pak Broto. "Pak, saya butuh bantuan Bapak untuk mengaudit seluruh rekening Adrian. Saya yakin dia menggunakan uang dari sisa-sisa penggelapan ayahnya untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan wanita barunya itu." "Akan kulakukan, Arini. Dalam 3 hari, aku akan memberikanmu laporan lengkapnya," janji Pak Broto. Sore harinya, Arini kembali ke area dekat rumah Adrian. Ia tidak masuk. Ia hanya duduk di sebuah kafe di seberang jalan, mengawasi rumah yang secara hukum adalah miliknya. Ia melihat Ibu Ratna keluar dengan wajah berseri-seri, menyambut tukang catering dan dekorasi pernikahan. Rupanya mereka ingin merayakan pertunangan Adrian dan Amira secepat mungkin. "Tertawalah, Bu," bisik Arini sambil menyesap kopi hitamnya. "Nikmati setiap detik kemewahan yang kau curi dari ayahku. Karena sebentar lagi, kau bahkan tidak akan punya lantai untuk bersujud." Ponsel Arini bergetar lagi. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. "Halo? Arini? Ini aku, Dr. Sinta." Suara di seberang sana terdengar ragu. Sinta adalah sahabat lama Arini sekaligus dokter spesialis kandungan yang dulu pernah memeriksa Arini secara rahasia. "Ya, Sinta. Ada apa?" "Aku baru saja melihat Adrian datang ke klinikku bersama seorang wanita, Amira, kalau tidak salah. Mereka ingin melakukan program hamil instan. Arini,
Aku merasa sangat bersalah. Dulu Adrian mengancamku untuk tidak memberitahumu soal hasil tesnya. Dia bilang kau akan bunuh diri jika tahu suamimu mandul, jadi dia memintaku merahasiakannya demi kebaikanmu. Arini tertawa kecil, tawa yang membuat Sinta di seberang sana merinding. Kebaikanmu, Sinta? Dia hanya ingin menjadikanku kambing hitam. Maafkan aku, Arini. Aku punya rekaman percakapan saat dia mengancam dan menyuap stafku untuk memalsukan diagnosa awalmu. Jika kau butuh, aku akan memberikannya. Terima kasih, Sinta. Kau baru saja memberikan paku terakhir untuk peti mati mereka. Arini menutup telepon. Ia berdiri, menatap bayangannya di kaca kafe. Ia tidak lagi melihat wanita lemah yang menangis di bawah hujan. Ia melihat seorang arsitek kehancuran. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Arini tidak tidur. Ia menyusun berkas, mengatur strategi, dan menyiapkan penampilan yang akan mengejutkan semua orang. Ia teringat ucapan kejam mertuanya, mandul tak guna. Kita lihat saja nanti, Arini berbisik pada kegelapan. Siapa yang sebenarnya akan menjadi sampah tak berguna di rumah ini? Titik balik itu telah sempurna. Arini tidak lagi membutuhkan bahu untuk bersandar. Ia telah menemukan kekuatannya sendiri di atas puing-puing hatinya yang hancur. Balas dendam ini bukan lagi soal kemarahan, tapi soal keadilan yang telah lama tertunda. 3 hari yang diminta Arini hampir habis. Namun, bukannya pergi meninggalkan rumah dengan ekor tertelungkup, Arini justru muncul di ambang pintu depan dengan penampilan yang membuat Ibu Ratna dan Adrian menghentikan aktivitas mereka sejenak. Arini mengenakan gamis sederhana yang rapi, wajahnya bersih dari sisa tangis, dan yang paling mengejutkan adalah senyum kecil yang tersungging di bibirnya. Senyum yang tampak begitu tulus, begitu tunduk, hingga membuat siapapun yang melihatnya akan merasa telah memenangkan peperangan. Untuk apa kau kembali lagi? Sapa Ibu Ratna dengan nada ketus, sembari berkacak pinggang di ruang tamu yang sedang dihias bunga-bunga segar. Aku pikir kau sudah hanyut di bawah hujan malam itu. Arini melangkah masuk dengan perlahan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan saya, Bu. Setelah merenung di jalanan, saya sadar betapa banyak dosa saya pada keluarga ini. Saya kembali hanya untuk meminta maaf secara resmi dan, jika Ibu mengizinkan, saya ingin membantu menyiapkan acara pertunangan Mas Adrian dan Amira sebagai bentuk penebusan dosa. Adrian yang sedang memeriksa daftar tamu di sofa mengerutkan kening. Ia menatap Arini dari atas ke bawah. Kau serius? Tidak sedang merencanakan sesuatu yang memalukan, kan? Arini mendekati Adrian, lalu bersimpuh di dekat kakinya, posisi yang dulu selalu membuatnya merasa terhina, namun kini ia lakukan dengan kesadaran penuh sebagai bagian dari taktik. Mas, aku sadar aku tidak bisa memberikan apa yang Mas inginkan. Aku mandul, aku tidak berguna, seperti yang Ibu katakan, ucap Arini dengan suara yang diatur agar terdengar bergetar. Aku hanya ingin pergi dengan hati yang tenang. Izinkan aku mengabdi untuk terakhir kalinya. Aku yang paling tahu selera Mas dan bagaimana Ibu ingin rumah ini ditata. Setelah acara pertunangan itu selesai, aku akan pergi dan menandatangani surat cerai itu tanpa menuntut sepeser pun. Mendengar kata, tanpa menuntut sepeser pun, mata Ibu Ratna langsung berbinar. Keserakahannya jauh lebih besar daripada kecurigaannya. Yah, kalau itu maumu, silakan saja, sahut Ibu Ratna sambil mengibaskan tangan. Kebetulan pelayan catering sedang kekurangan orang. Kau bisa bantu di dapur dan memastikan semua kristalku berkilau. Tapi ingat, jangan berani-berani bicara pada Amira atau keluarganya. Kau harus tetap di belakang. Tentu, Bu. Saya akan menjadi bayangan yang tak terlihat, jawab Arini patuh. Selama 2 hari berikutnya, Arini menjadi sosok yang sangat rajin. Ia bangun lebih awal dari siapapun, menyiapkan sarapan yang paling lezat, dan membersihkan setiap sudut rumah hingga mengkilap. Ia bersikap sangat patuh. Bahkan ketika Ibu Ratna sengaja menumpahkan kopi di lantai, hanya untuk melihat Arini membersihkannya. Arini hanya tersenyum dan berkata, "Maafkan saya, Bu, saya segera bersihkan." Di balik ketundukan itu, mata Arini mencatat setiap detail. Ia memperhatikan di mana Adrian menyimpan tas kerjanya. Ia mencatat kode brankas kecil di kamar Ibu Ratna yang tak sengaja ia lihat saat sedang membersihkan gorden, dan yang paling penting,
Ia menjalin komunikasi intens dengan Pak Broto melalui ponsel rahasianya di kamar mandi. Semua dokumen sudah siap. Arini, sertifikat rumah asli sudah di tanganku. Rekening Adrian juga menunjukkan aliran dana yang mencurigakan ke akun luar negeri atas nama Amira, lapor Pak Broto melalui pesan singkat. Arini tersenyum dingin. Jadi, Amira bukan hanya calon istri pilihan, tapi juga alat pencucian uang bagi Adrian? Ini lebih baik dari yang ia bayangkan. Suatu sore, Amira datang untuk melakukan fitting baju di rumah. Ia menatap Arini yang sedang menyajikan minuman dengan tatapan meremehkan. "Jadi ini perempuan yang kamu ceritakan itu, Mas?" tanya Amira sambil menyesap jus jeruknya. Kasihan ya, wajahnya terlihat sangat putus asa. Adrian merangkul pinggang Amira di depan Arini. "Sudahlah, sayang. Dia hanya bagian dari masa lalu yang sedang mencuci dosanya. Anggap saja dia pajangan yang bisa bergerak." Arini menuangkan air ke gelas Amira dengan tangan yang sangat stabil. "Selamat ya, Mbak Amira. Mas Adrian itu pria yang hebat. Saya harap Mbak bisa memberikan apa yang tidak bisa saya berikan." "Oh, tentu saja," sahut Amira sombong. "Aku sudah cek ke dokter. Aku sangat subur. Tidak seperti seseorang di sini." Arini menunduk, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. "Kau tidak tahu, Amira, bahwa kau sedang mencoba menanam benih di padang pasir yang tandus," batin Arini. Malam sebelum acara besar, Arini masuk ke ruang kerja Adrian dengan dalih mengantarkan teh malam. Adrian sedang sibuk di depan laptopnya. "Mas, ini tehnya. Supaya Mas tidak terlalu lelah untuk acara besok," ujar Arini lembut. "Letakkan saja di sana," jawab Adrian tanpa menoleh. Arini berdiri sejenak, memperhatikan layar laptop Adrian. Ia melihat sebuah folder berjudul Aset Keluarga. Dengan gerakan yang sangat halus, saat Adrian menerima telepon dari kliennya dan berbalik membelakangi meja, Arini dengan cepat menancapkan sebuah USB drive kecil ke port belakang CPU yang tersembunyi. Itu adalah alat yang diberikan Pak Broto untuk menyalin seluruh isi hard drive Adrian secara otomatis. "Ada apa lagi? Kenapa masih di sini?" tanya Adrian setelah menutup telepon. "Ah, tidak, Mas. Saya hanya berpikir besok adalah hari besar. Apakah Mas yakin tidak ingin aku menyiapkan berkas-berkas penting yang biasanya Mas bawa?" "Tidak perlu. Semuanya sudah aman di tas kerjaku. Besok setelah pertunangan, aku akan menunjukkan pada keluarga Amira bahwa aku adalah pria mapan dengan aset yang berlimpah," ucap Adrian dengan sombong. "Tentu, Mas. Mas memang pria yang sangat mapan," balas Arini dengan penekanan yang hanya ia sendiri yang mengerti artinya. Arini keluar dari ruangan itu dengan jantung yang berdegup kencang. Ia segera menuju kamarnya, mengambil USB tersebut setelah prosesnya selesai beberapa menit kemudian, dan mengirimkan data-datanya ke Pak Broto. Tepat pukul 12 malam, Arini berdiri di balkon belakang. Ia menatap langit yang kini bersih dari awan mendung. Tidak ada lagi hujan. Besok akan menjadi hari yang cerah, hari yang sangat cerah untuk sebuah kehancuran. Ia mengeluarkan surat cerai yang dikirimkan Adrian. Dengan pena hitam, ia menandatanganinya. Namun, ia menambahkan sebuah catatan kecil di balik kertas itu yang hanya akan dibaca Adrian saat semuanya sudah terlambat. "Kalian pikir aku adalah kesialan dalam hidup kalian," bisik Arini pada angin malam. "Padahal, akulah satu-satunya alasan kenapa rumah ini masih berdiri tegak selama ini. Besok, saat aku melangkah keluar, aku akan membawa seluruh fondasinya bersamaku." Arini kembali ke tempat tidurnya di lantai dapur. Ia memejamkan mata dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur dengan nyenyak. Ia tidak lagi merasa seperti tawanan. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang menunggu fajar untuk menyerbu benteng musuh yang sudah rapuh. Persiapan sudah 100%. Sandiwaranya sebagai istri yang tunduk telah berhasil menidurkan kewaspadaan mereka. Adrian dan Ibu Ratna terlalu sibuk dengan kesombongan mereka hingga tidak menyadari bahwa wanita yang mereka hina sebagai
Mandul tak guna, itu telah mengunci semua pintu keluar mereka. Esok adalah hari pembuktian. Bukan pembuktian bahwa ia bisa hamil, tapi pembuktian bahwa tanpa dirinya, keluarga Mahendra hanyalah tumpukan hutang dan kebohongan yang menunggu untuk diledakkan. Pagi hari acara pertunangan itu tiba dengan cahaya matahari yang begitu terik, seolah ingin menelanjangi setiap rahasia yang tersembunyi. Rumah besar itu sibuk bukan main. Para dekorator bunga mondar-mandir, sementara Ibu Ratna sibuk meneriaki semua orang, termasuk Arini. "Arini, mana bros emas yang kusuruh bersihkan tadi malam? Cepat bawa ke sini," teriak Ibu Ratna dari kamarnya. Arini muncul dengan tenang, membawa sebuah kotak beludru merah. "Ini, Bu, sudah saya bersihkan sampai mengkilap." Ibu Ratna mengambil bros itu tanpa menoleh. Ia tidak menyadari bahwa bros itu bukan lagi emas murni. Semalam, Arini telah menukarnya dengan replika berkualitas tinggi yang ia dapatkan dari kenalan Pak Broto. Emas aslinya kini sudah berada di tangan Pegadaian, dan dananya telah masuk ke rekening rahasia Arini untuk biaya operasional, pembersihan, ini. Bagus. Sekarang pergi ke ruang kerja Adrian. Dia sedang stres karena ada masalah kecil di kantornya. Pastikan kopinya tersedia, perintah Ibu Ratna. Arini mengangguk patuh. "Baik, Bu." Langkah pertama dimulai. Di ruang kerja, Adrian tampak kalang kabut. Ia menatap layar laptopnya dengan wajah pucat. Kenapa sistemnya tidak bisa diakses? Sialan. Arini masuk membawa nampan berisi kopi dan beberapa camilan. Ia meletakkan cangkir itu dengan gerakan yang sangat halus di samping tangan Adrian. "Ada masalah, Mas?" tanya Arini dengan nada suara yang penuh simpati semu. "Kantor pusat sedang melakukan audit mendadak pagi ini, Arini. Mereka bilang ada ketidaksesuaian data pada proyek pembangunan jembatan di Jawa Barat. Harusnya ini tidak terjadi sekarang," bentak Adrian, lebih kepada dirinya sendiri. Arini mengelus bahu Adrian perlahan, sebuah sentuhan yang membuat Adrian sedikit tenang namun, sebenarnya adalah cara Arini untuk melirik layar laptop. "Mungkin hanya kesalahan sistem, Mas. Bukankah Mas selalu bilang kalau tim keuangan Mas sangat hebat?" "Tim keuangan itu memang hebat dalam menyembunyikan sesuatu, tapi audit ini datang dari instruksi Dewan Komisaris Tertinggi," gumam Adrian. Adrian tidak tahu bahwa Dewan Komisaris Tertinggi itu bergerak setelah menerima email anonim berisi bukti awal penggelapan dana yang dikirim oleh Pak Broto atas instruksi Arini. "Minumlah dulu kopinya, Mas, biar pikiranmu segar." "Oh ya, tadi aku melihat tas kerjamu terbuka sedikit di bawah meja. Aku sudah merapikannya," ujar Arini santai. Ya, terima kasih," sahut Adrian acuh tak acuh sambil menyesap kopinya. Padahal, saat merapikan tas itu, Arini telah menukar dokumen kontrak asli dengan dokumen yang telah dimodifikasi. Dalam dokumen baru itu, terdapat klausul yang menyebutkan bahwa Adrian bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kerugian proyek jika terjadi malpraktik keuangan. Sebuah bom waktu yang akan meledak saat ia menandatangani laporan akhir di depan keluarga Amira nanti. Langkah kedua, mengincar sumber kekuatan Ibu Ratna. Ibu Ratna sangat membanggakan posisinya sebagai ketua yayasan sosial di lingkungannya. Baginya, citra adalah segalanya. Sore itu, sebelum tamu-tamu kehormatan datang, Arini bertugas mendistribusikan buku panduan acara kepada para tamu undangan dan anggota yayasan yang hadir lebih awal. "Arini, pastikan semua buku itu sudah ada di meja tamu," pesan Ibu Ratna. "Sudah, Bu. Semuanya sudah siap," jawab Arini. Apa yang tidak diketahui Ibu Ratna adalah Arini telah menyelipkan selembar kertas kecil di halaman tengah setiap buku panduan. Kertas itu berisi salinan laporan keuangan yayasan yang menunjukkan bahwa dana santunan anak yatim bulan lalu digunakan untuk membeli tas bermerek yang kini tersampir di bahu Ibu Ratna. Saat Arini berjalan melewati ruang tengah, ia melihat Amira sedang bersiap-siap.
Wanita itu tampak cantik dengan kebaya modernnya, namun ia terlihat sedang berdebat di telepon. Aku sudah bilang, Mas Adrian akan segera mentransfer sisanya. Kau jangan mengancamku. Kalau sampai rahasia itu bocor sebelum pertunangan ini sah, kau tidak akan dapat sepeser pun. Desis Amira melalui ponselnya. Arini berhenti di balik pilar, mendengarkan dengan saksama. Rahasia? Rupanya Amira juga punya lubang gelapnya sendiri. Arini segera merekam percakapan itu menggunakan ponselnya. Aku tidak peduli dengan hutang judimu. Tunggu sampai besok. Amira menutup telepon dengan kasar. Arini tersenyum di balik bayangan. Menarik. Seekor serigala yang menyamar menjadi domba sedang mencoba masuk ke kandang serigala lainnya. Acara dimulai. Ruang tamu luas itu dipenuhi orang-orang berpakaian mewah. Harum melati dan melodi piano menciptakan suasana yang begitu elegan. Adrian berdiri di samping Amira. Keduanya tampak seperti pasangan sempurna dari sampul majalah. Ibu Ratna maju ke depan untuk memberikan sambutan. Ia tampak begitu bangga, sesekali melirik sinis ke arah Arini yang berdiri di sudut ruangan dekat dapur, mengenakan seragam pelayan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bukan hanya tentang penyatuan dua hati, tapi juga tentang kehormatan keluarga Mahendra yang akan terus berlanjut, ucap Ibu Ratna dengan nada sombong. Tepat saat itu, salah seorang tamu, seorang wanita parubaya yang merupakan donatur terbesar di Yayasan Ibu Ratna, berbisik keras. Loh, Ratna, apa benar ini? Dana santunan anak yatim kita dipakai untuk beli tas limited edition bulan lalu. Suasana yang tadinya tenang mendadak riuh. Orang-orang mulai membuka halaman tengah buku panduan mereka. Bisikan-bisikan pedas mulai menjalar seperti api di atas jerami kering. Ratna, apa maksudnya ini? Tanya tamu lainnya dengan wajah merah padam. Ibu Ratna pucat pasi. Itu tidak benar. Itu pasti fitnah. Arini, siapa yang menyusun buku ini? Arini maju dengan wajah yang dibuat tampak bingung dan ketakutan. Ada apa, Bu? Saya hanya mengambil buku itu dari meja Mas Adrian. Saya pikir itu bagian dari laporan transparansi yang Ibu banggakan. Kau. Ibu Ratna hampir saja menampar Arini, namun ia tersadar sedang di depan banyak orang. Belum sempat Ibu Ratna menjelaskan, ponsel Adrian berdering berkali-kali. Adrian mengangkatnya dengan wajah tegang. Apa? Polisi? Di kantor? Suara Adrian terdengar bergetar. Tapi saya sedang ada acara keluarga. Semua tamu kini menatap Adrian. Berita tentang audit dan dugaan penggelapan dana di perusahaan Adrian ternyata sudah mulai bocor ke media sosial, lewat akun gosip bisnis yang dikelola rekan Pak Broto. Amira mulai tampak gelisah. Ia menjauh sedikit dari Adrian, seolah tidak ingin terkena percikan api yang sedang membakar pria itu. Arini memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Ini barulah sabotase kecil. Ia belum melepaskan kartu as yang sesungguhnya. Ia hanya ingin melihat bagaimana fondasi kesombongan mereka mulai retak sedikit demi sedikit sebelum akhirnya runtuh sepenuhnya. Adrian mencoba menenangkan situasi. Bapak, Ibu, mohon maaf. Ada sedikit kesalahpahaman teknis di kantor saya. Mari kita lanjutkan ke inti acara, yaitu pertunangan kami. Namun, kepercayaan di ruangan itu sudah luntur. Para tamu menatap mereka dengan tatapan curiga. Arini mendekati meja catering, mengambil segelas air putih, dan meminumnya dengan sangat tenang. Ia menatap Adrian yang kini sedang berkeringat dingin, lalu beralih ke Ibu Ratna yang mencoba menutupi tas mahalnya dengan kain taplak meja. Sakitnya baru dimulai. Mas, Bu, bisik Arini pada gelasnya. Ia kemudian berjalan menuju ruang tengah, berdiri tepat di hadapan Adrian dan Amira yang sedang bersiap untuk tukar cincin. Arini tidak lagi menunduk. Ia berdiri tegak dengan tatapan mata yang dingin dan menusuk. Mas Adrian, panggil Arini dengan suara yang cukup keras hingga menghentikan kegiatan tukar cincin itu. Sebelum kau memasangkan cincin itu, ada satu berkas lagi yang tertinggal di tasmu. Berkas yang membuktikan bahwa kau bukan hanya telah membohongiku selama 5 tahun,
tapi juga telah membohongi calon istrimu ini. Adrian menatap Arini dengan penuh kebencian. Diam kau, perempuan mandul. Pergi ke dapur. Mandul? Arini tertawa kecil, tawa yang membuat seluruh ruangan merinding. Mari kita tanyakan pada Dokter Sinta yang ada di antara tamu undangan ini, siapa sebenarnya yang mandul di rumah ini. Semua mata kini tertuju pada seorang wanita berkacamata yang berdiri di barisan belakang, Dokter Sinta. Wajah Adrian mendadak seputih kertas. Ia sadar, benteng yang ia bangun dengan kebohongan selama bertahun-tahun, kini baru saja dihantam oleh gempa bumi yang diciptakan oleh wanita yang selama ini ia injak-injak. Suasana di aula tengah rumah mewah itu mendadak mencekam. Tuduhan Arini tentang siapa yang mandul sebenarnya telah meledak seperti bom di tengah pesta. Namun, Arini tahu bahwa kemarahan yang tidak terorganisir hanyalah kebisingan. Ia butuh presisi. Ia butuh hukum. Dan ia butuh saksi yang tak terbantahkan. Di sudut ruangan, seorang pria dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan tas kerja kulit yang elegan melangkah maju. Kehadirannya membelah kerumunan tamu yang sedang berbisik-bisik. Di sampingnya, Dokter Sinta berdiri dengan wajah tegang namun mantap. "Siapa kau? Berani-beraninya masuk rumahku tanpa izin," bentak Adrian, mencoba menutupi kegugupannya dengan agresi. Pria itu tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah kartu nama dan meletakkannya di atas meja prasmanan, tepat di samping kue pertunangan yang kini tampak ironis. "Nama saya Broto, pengacara pribadi Nyonya Arini. Dan koreksi sedikit, Tuan Adrian, rumah ini, secara hukum, adalah milik klien saya." Suara gumaman kaget menjalar di seluruh ruangan. Ibu Ratna hampir jatuh pingsan jika tidak segera berpegangan pada pilar. "Apa? Kamu gila? Ini rumah keluarga Mahendra?" Arini melangkah maju, berdiri sejajar dengan Pak Broto. Ia tidak lagi tampak seperti pelayan yang mengenakan celemek. Ia telah melepas kain penutup kepalanya, membiarkan rambut hitamnya tergerai dengan anggun. Sisi dinginnya kini terpancar sepenuhnya. "Mas Adrian, Bu Ratna, kalian terlalu sibuk menghina garis keturunanku sampai kalian lupa memeriksa asal-usul tanah tempat kalian berpijak," ucap Arini datar. "Ayahku yang membiayai rumah ini sebagai mahar tersembunyi. Surat-suratnya tidak pernah atas nama keluarga Mahendra. Dokumennya ada di tangan Pak Broto." "Ini penipuan," teriak Adrian, wajahnya merah padam. "Arini, kau memalsukan dokumen." Pak Broto membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map transparan. "Kami tidak perlu memalsukan apapun, Tuan Adrian. Selain sertifikat kepemilikan, kami juga membawa laporan hasil audit independen mengenai aliran dana yang Anda gunakan untuk biaya pertunangan ini. Dana yang, menurut catatan kami, ditarik secara ilegal dari dana cadangan proyek jembatan yang kini sedang diinvestigasi polisi." Amira, yang tadi berdiri di samping Adrian, tiba-tiba mundur beberapa langkah. "Adrian, apa ini benar? Kau bilang kau punya aset pribadi yang tak terbatas." Arini melirik Amira dengan tatapan meremehkan. "Oh, Amira, jangan pura-pura terkejut. Kita semua tahu kau butuh uang itu untuk menutupi hutang judi saudaramu di luar negeri, bukan? Aku punya rekaman percakapanmu di telepon tadi sore. Jangan berpikir kau adalah korban di sini. Kau hanyalah burung pemakan bangkai yang salah memilih dahan." Wajah Amira pucat pasi. Ia tidak menyangka, istri mandul, yang ia hina tadi siang memiliki pendengaran setajam itu. Di tengah kekacauan itu, Dokter Sinta melangkah ke depan. Ia memegang sebuah tablet yang menyala. "Mas Adrian, aku di sini untuk meluruskan sejarah medis yang kau bengkokkan," ujar Dokter Sinta dengan nada profesional namun tegas. "Selama 3 tahun, kau membayar staf administrasi di kliniku untuk menukar hasil lab Arini dengan hasil lab milikmu. Kau sehat, Arini. Rahimmu sangat sehat. Masalahnya ada pada Tuan Adrian. Dia menderita azoospermia permanen. Dia tahu itu, dan dia memilih untuk menghancurkan mental istrinya demi menjaga egonya sebagai laki-laki." Para tamu undangan,
yang sebagian besar adalah relasi bisnis dan sosialita, kini menatap Adrian dengan jijik. Penghinaan terhadap istri yang setia, ditambah kebohongan medis yang begitu keji, adalah noda yang tak bisa dimaafkan dalam lingkaran sosial mereka. Kau jalang. Adrian menerjang ke arah Arini, tangannya terangkat seolah hendak memukul. Namun, sebelum tangan itu mendarat, dua orang pria berbadan tegap yang sejak tadi berjaga di pintu masuk, orang-orang sewaan Pak Broto, dengan cepat meringkus lengan Adrian dan menguncinya di belakang punggung. "Jangan memperburuk keadaan, Tuan Adrian. Kekerasan hanya akan menambah pasal dalam gugatan kami," ujar Pak Broto dingin. Arini mendekati Adrian yang kini sedang meronta. Ia menatap mata suaminya itu dari jarak dekat. Tidak ada lagi cinta di sana, tidak ada lagi benci yang membara. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang mematikan. "Kau menyebutku mandul dan tak guna, Mas," bisik Arini agar hanya Adrian yang mendengar. "Tapi lihatlah dirimu sekarang. Tanpa rumah ini, tanpa uang hasil penggelapan itu, dan tanpa aku sebagai tamengmu, apa yang tersisa dari seorang Adrian Mahendra? Kau hanyalah seorang pecundang yang bahkan tidak berani mengakui kekuranganmu sendiri. Arini, tolong. Ibu mohon." Ibu Ratna tiba-tiba bersimpuh di kaki Arini, air mata buayanya mengalir deras. "Ibu hilaf. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan usir kami. Ini rumah kami satu-satunya." Arini menarik kakinya agar tidak disentuh oleh tangan mertuanya. "Hilaf? Bu? Selama 5 tahun setiap hari ibu menyebutku sampah? Saat ibu membuang masakanku ke lantai dan menyuruhku menjilatnya? Saat ibu memfitnahku mencuri cincin di depan teman-teman ibu?" Arini menoleh ke arah kerumunan tamu. "Ibu-ibu sekalian, cincin yang Ibu Ratna bilang hilang itu sebenarnya sudah dia gadaikan sendiri 3 bulan lalu untuk menutupi hutang arisannya. Saya punya bukti surat gadainya di sini." Suasana semakin riuh. Ibu Ratna kini benar-benar kehilangan wajahnya. "Pak Broto, silakan lanjutkan prosedurnya," perintah Arini tanpa emosi. Pak Broto mengangguk. "Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami memberikan waktu 1x24 jam bagi Tuan Adrian dan Nyonya Ratna untuk mengosongkan rumah ini. Semua aset di dalam rumah ini yang dibeli dengan uang hasil penggelapan akan disita sebagai bagian dari ganti rugi materi dan imateri bagi klien saya." "Kau tidak bisa melakukan ini," teriak Adrian. "Kami bisa. Dan polisi sudah dalam perjalanan ke sini untuk menjemput Anda terkait kasus korupsi proyek jembatan tersebut," tambah Pak Broto sambil melirik jam tangannya. Arini berbalik, berjalan menuju tangga lantai atas. Ia berhenti sejenak dan menatap para tamu yang masih terpaku di tempat. "Pesta sudah selesai," ucap Arini dengan suara tenang namun berwibawa. "Silakan tinggalkan rumah saya. Dan Amira, kau boleh membawa Adrian bersamamu, jika kau masih mau memelihara pria yang tidak punya masa depan." Satu persatu tamu pergi dengan wajah penuh gunjingan. Amira, melihat situasi yang sudah tidak menguntungkan, segera menyambar tasnya dan lari keluar tanpa menoleh sedikit pun pada Adrian yang masih diringkus. Kini, di aula yang berantakan itu, hanya tersisa Arini, tim hukumnya, Adrian yang hancur, dan Ibu Ratna yang meraung-raung di lantai. Arini naik ke lantai atas, masuk ke kamar utama yang dulu penuh dengan kenangan pahit. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara malam masuk. Ia merasa tubuhnya begitu ringan. Beban yang selama 5 tahun ini menghimpit pundaknya seolah menguap bersama angin. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo, tim kebersihan? Datanglah besok pagi-pagi sekali. Saya ingin seluruh jejak orang-orang itu di rumah ini dihapus tanpa sisa. Bakar semua kasur dan pakaian yang pernah mereka sentuh. Saya ingin memulai hidup di rumah yang benar-benar bersih." Arini menutup telepon. Ia melihat bayangannya di cermin besar. Bukan lagi Arini yang malang, melainkan Arini yang menang. Dingin, cerdas, dan merdeka. 2 hari sebelum drama pengusiran besar-besaran, suasana di kediaman Mahendra sempat diselimuti aura kemenangan yang palsu. Adrian dan Ibu Ratna duduk di meja makan dengan wajah berseri-seri. Di hadapan mereka,
Tergeletak sebuah map coklat berisi dokumen aset yang mereka temukan di laci lama Arini. "Sudah kubilang, Adrian," ujar Ibu Ratna sambil menyesap teh melatinya dengan gaya angkuh. "Perempuan udik itu pasti menyembunyikan sesuatu. Lihat ini, surat tanah atas nama ayahnya yang belum dibalik nama, dan beberapa sertifikat deposito lama. Dia pikir dia bisa menyimpan ini sebagai modal untuk kabur." Adrian memeriksa lembaran-lembaran itu dengan mata berbinar. "Kalau kita bisa memaksanya menandatangani surat kuasa pengalihan aset ini sebagai ganti uang damai, agar kita tidak melaporkannya atas pencurian cincin kemarin, kita akan kaya mendadak, Bu. Perusahaan konstruksiku yang sedang goyah bisa langsung stabil lagi." Mereka tidak menyadari bahwa dokumen-dokumen itu sengaja diletakkan Arini di tempat yang mudah ditemukan. Dokumen itu asli, tapi memiliki celah hukum, pintu belakang, yang hanya diketahui oleh Pak Broto. "Panggil perempuan mandul itu ke sini," perintah Ibu Ratna. Arini masuk ruang makan dengan wajah yang diatur sedemikian rupa agar tampak kuyu dan ketakutan. Ia meremas ujung bajunya, menghindari tatapan mata mereka. "Duduk kau," bentak Adrian. Ia melempar map coklat itu ke depan Arini. "Kau pikir kami bodoh? Kau mencoba menyembunyikan harta warisan ayahmu saat kau masih berstatus istriku? Secara hukum, harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama." Arini membelalakan mata, aktingnya sangat sempurna. "Mas, itu peninggalan terakhir ayah. Tolong jangan ambil itu. Itu satu-satunya jaminanku jika aku harus pergi nanti." "Jaminan?" Ibu Ratna tertawa nyaring, suaranya melengking memenuhi ruangan. "Kau tidak berhak atas jaminan apapun setelah mempermalukan keluarga ini dengan rahimmu yang mati. Sekarang pilih, kau tanda tangani surat pengalihan deposito ini ke rekening Adrian, atau aku telepon polisi sekarang juga untuk menyeretmu atas kasus pencurian perhiasanku." Arini menunduk, bahunya berguncang seolah ia sedang menangis terseduh-seduh. "Kalian jahat sekali. Aku sudah mengabdi selama ini. Cukup dramanya. Cepat tanda tangan." Adrian menyodorkan sebuah pena dan lembar pernyataan yang sudah ia siapkan. Dengan tangan yang gemetar, yang sebenarnya adalah getaran menahan tawa, Arini membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Begitu pena itu diangkat, Adrian segera menyambar kertas tersebut seolah itu adalah tiket menuju surga. "Bagus. Besok pagi aku akan ke bank untuk mencairkan deposito ini. Dan kau," Adrian menunjuk wajah Arini, "bersiaplah. Setelah uang ini masuk, aku akan menceraikanmu secara resmi di depan Amira dan keluarganya. Kau akan keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun, bahkan baju yang kau pakai pun adalah milikku." "Terima kasih, Mas," bisik Arini lirih. "Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya untuk terakhir kalinya." Malam harinya, Adrian dan Ibu Ratna merayakan kemenangan mereka dengan memesan makanan mewah dari restoran berbintang. Mereka mengundang Amira untuk bergabung, merayakan kekayaan baru yang mereka pikir sudah di tangan. "Sayang, besok kita bisa membeli apartemen baru di pusat kota," ucap Adrian sambil menuangkan wine ke gelas Amira. Arini sudah menyerahkan semuanya. Dia benar-benar bodoh dan lemah. Amira tersenyum manja, jemarinya mengusap kerah ke meja Adrian. "Aku sudah tahu dia tidak akan sanggup melawanmu, Mas. Dia itu hanya wanita kelas bawah yang tidak punya nyali." Ibu Ratna menimpali dengan penuh semangat, "Besok adalah hari besar. Kita akan membuat pesta pertunangan yang paling megah. Biarkan semua orang tahu bahwa keluarga Mahendra telah bangkit kembali dan akan segera memiliki pewaris dari Amira." Sementara itu, di kamar belakang yang gelap, Arini sedang berbicara melalui telepon dengan Pak Broto. "Bagaimana, Pak?" tanya Arini dengan suara dingin yang jauh berbeda dari suara tangisannya di meja makan tadi. "Semua berjalan sesuai rencana, Arini," jawab Pak Broto dari seberang telepon. "Begitu Adrian mencoba mencairkan deposito itu besok pagi,
Sistem bank akan mendeteksi bendera merah. Deposito itu sudah aku hubungkan dengan kasus penggelapan dana pajak perusahaan ayahnya dulu. Dengan dia menandatangani dan mengklaim deposito itu sebagai miliknya, dia secara otomatis mengakui keterlibatannya dalam aliran dana gelap tersebut. Dia baru saja menandatangani surat penangkapannya sendiri. Arini tersenyum tipis, menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang hitam. Dan bagaimana dengan Ibu Ratna? Surat kuasa yang dia paksa kau tanda tangani tadi? Itu sebenarnya adalah surat pengakuan hutang pribadi. Dia pikir dia mengalihkan asetmu, padahal dia menandatangani pengalihan seluruh hutang piutang perusahaan Adrian ke atas nama pribadinya sebagai penjamin. Jika Adrian tumbang, seluruh penagih hutang akan mengejar ibunya sampai ke lubang semut. Luar biasa. Biarkan mereka bermimpi indah malam ini, Pak. Karena besok adalah waktu bagi mereka untuk bangun dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Keesokan paginya, Adrian bangun dengan semangat yang meluap-luap. Ia mengenakan setelan jas termahalnya, menyisir rambutnya dengan rapi, dan mencium tangan ibunya dengan penuh kemenangan. Ibu tunggu di sini. Aku akan pulang membawa kabar bahwa saldo rekening kita sudah bertambah 10 digit. Seru Adrian bangga. Hati-hati, anakku. Ibu akan mulai menghubungi dekorator untuk acara besok sore. Jawab Ibu Ratna dengan senyum lebar. Arini berdiri di dapur, memperhatikan punggung Adrian yang menjauh dengan mobil mewahnya. Ia memegang sebuah cangkir teh hangat, menyesapnya perlahan. Ia melihat Ibu Ratna yang mulai sibuk menelepon teman-teman sosialitanya, menyombongkan tentang proyek besar dan warisan tambahan yang baru saja mereka cairkan. Halo, Jeng? Iya, besok datang ya. Kita pesta besar. Biasalah, ada rezeki nomplok dari pengalihan aset. Suara Ibu Ratna terdengar sangat percaya diri. Arini hanya membatin, nikmatilah panggungmu, Bu, karena sebentar lagi lampu sorotnya akan meledak dan membakar seluruh sandiwaramu. 2 jam kemudian, ponsel Ibu Ratna berdering. Ia mengira itu adalah Adrian yang memberi kabar gembira. Ya, Adrian, bagaimana? Sudah beres? Tanya Ibu Ratna dengan nada riang. Namun, wajah Ibu Ratna mendadak berubah pucat. Suara di seberang sana bukan hanya suara Adrian yang panik, tapi juga ada suara gaduh dan perintah-perintah tegas dari orang lain. Ibu, tolong. Ada polisi di bank. Mereka bilang deposito ini ilegal dan aku dituduh melakukan pencucian uang. Ibu, kenapa mereka juga membawa surat hutang atas nama ibu? Teriak Adrian dari telepon. Belum sempat Ibu Ratna menjawab, pintu depan rumah digedor dengan sangat keras. Brak, 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 buka pintunya. Kepolisian dan tim kurator pengadilan. Ibu Ratna menjatuhkan ponselnya hingga layarnya retak. Ia menoleh ke arah dapur, menemukan Arini yang sedang berdiri dengan tenang, masih memegang cangkir tehnya. Tidak ada rasa takut di wajah Arini. Yang ada hanyalah tatapan yang begitu dingin, seolah ia sedang menonton seekor serangga yang terjebak di jaring laba-laba. Arini, apa yang kau lakukan? Bisik Ibu Ratna dengan suara gemetar. Arini melangkah maju, meletakkan cangkirnya di atas meja dengan dentingan halus. Aku tidak melakukan apa-apa, Bu. Aku hanya memberikan apa yang Ibu minta. Ibu minta harta, kan? Nah, sekarang ambillah juga tanggung jawab hukumnya. Kau menjebak kami. Bukan menjebak, Bu. Hanya mengembalikan segala sesuatu ke pemilik yang sah, ujar Arini datar. Oh, dan satu lagi. Polisi di depan itu bukan hanya soal deposito. Pak Broto sudah menyerahkan bukti penggelapan dana Yayasan Sosial Ibu juga. Selamat menikmati kemenangan, Ibu. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai, tepat saat pintu depan didobrak terbuka. Para petugas masuk, dan di belakang mereka, Pak Broto melangkah masuk dengan dokumen penyitaan rumah yang sah.
Panggung kemenangan yang mereka bangun dalam semalam, kini runtuh dalam hitungan detik. Dan Arini, sang sutradara di balik semua ini, hanya menatap mereka dengan rasa puas yang sunyi. Rumah yang dulu megah itu kini terasa seperti medan perang yang ditinggalkan. Petugas kepolisian telah membawa sebagian besar dokumen, namun Adrian dilepaskan dengan jaminan sementara karena proses penyidikan masih berjalan. Ia kembali ke rumah itu malam ini, bukan sebagai pemilik yang angkuh, melainkan sebagai binatang buas yang terluka dan terdesak. Ibu Ratna duduk bersimpuh di tengah ruang tamu yang berantakan, rambutnya yang biasa tersanggul rapi kini terurai kusut. Di hadapannya, Arini berdiri dengan tenang di dekat tangga. Arini tidak lagi mengenakan daster lusuh atau celemek. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan celana kain hitam, tampak begitu kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Kau iblis. Arini, suara Adrian menggelegar, menggema di dinding-dinding yang kini terasa asing. Ia melangkah maju dengan mata merah dan napas memburu. Kau merencanakan ini semua. Kau sengaja menghancurkan ibuku, menghancurkan karierku, hanya karena rasa iri. Arini menatap Adrian tanpa berkedip. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Iri? Pada apa, Mas? Pada kebohongan yang kau tumpuk setinggi langit? Atau pada harga diri yang kau bangun di atas penderitaanku? Aku memberimu tempat tinggal. Aku memberimu makan. Bentak Adrian lagi, tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. Kau memberiku penjara, Adrian. Dan ibu yang kau banggakan itu? Arini melirik Ibu Ratna yang kini menatapnya dengan kebencian murni. Dia adalah sipirnya. Kalian tidak pernah memberiku makan secara gratis. Aku membayarnya dengan harga diriku setiap detik selama 5 tahun. Ibu Ratna tiba-tiba bangkit, wajahnya yang keriput tampak mengerikan di bawah lampu ruang tamu yang berkedip. Jangan sombong kau, perempuan mandul. Kau pikir dengan kertas-kertas hukum itu kau bisa menang? Aku punya banyak saksi bahwa kau yang mencuri perhiasanku. Aku akan menyeretmu ke penjara bersamaku. Arini tertawa kecil, suara tawa yang terdengar begitu merdu namun mematikan. Saksi? Siapa? Teman-teman sosialita ibu yang tadi sore langsung memblokir nomor ibu saat tahu ibu mencuri dana yayasan? Atau Amira, yang sekarang sedang sibuk mencari mangsa baru karena tahu anak kesayangan ibu ini sudah jatuh miskin? Mendengar nama Amira, Adrian seolah kehilangan sisa kewarasannya. Ia merasa dikhianati oleh semua orang. Dalam keputusasaannya, ia melihat sebuah vas bunga kristal besar di atas meja samping. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, ia menyambarnya. Kalau aku tidak bisa memiliki rumah ini, maka tidak ada yang bisa. Dan kau harus membayar untuk setiap inci kehancuranku, teriak Adrian. Ia mengayunkan vas berat itu ke arah kepala Arini. Serak. Arini tidak menjerit. Ia dengan cekatan menghindar, sebuah refleks yang lahir dari tahun-tahun ia terbiasa waspada terhadap amarah mertuanya. Vas itu menghantam pilar kayu dan hancur berkeping-keping, persis seperti pernikahan mereka. Hanya itu, Mas? Tanya Arini dengan nada datar yang mengerikan. Kekerasan fisik? Itu adalah senjata terakhir dari orang yang sudah tidak punya otak untuk berpikir. Diam kau. Adrian kembali merangsek maju, hendak mencekik Arini. Namun, Arini sudah siap. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah alat kejut listrik, stun gun, kecil yang sudah ia siapkan. Sebelum tangan Adrian menyentuh lehernya, Arini menempelkan alat itu ke lengan Adrian. BZZZE. Adrian mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat sebelum jatuh berlutut di depan Arini. Ia terengah-engah, menatap istrinya dengan rasa tidak percaya. Wanita yang dulu selalu tunduk dan menangis jika dibentak, kini berdiri tegak dengan senjata di tangan dan tatapan yang bisa membekukan api. Sentuh aku satu kali lagi, dan aku pastikan kau akan menghabiskan malam ini di sel isolasi dengan luka yang lebih parah, ancam Arini dengan suara rendah namun tajam. Ibu Ratna yang melihat putranya tersungkur, menjerit histeris. Ia berlari ke dapur dan kembali dengan sebuah pisau buah di tangannya. Aku akan membunuhmu. Kau menghancurkan anakku. Berhenti di sana, Bu Ratna.
Sebuah suara bariton menghentikan langkah sang mertua. Pak Broto masuk dari pintu depan bersama 2 orang petugas keamanan berseragam. Mereka langsung mengepung ruangan tersebut. "Letakkan pisaunya, Nyonya. Atau kami akan menambahkan pasal percobaan pembunuhan ke dalam daftar tuntutan," ujar Pak Broto dengan tenang. Pisau di tangan Ibu Ratna terjatuh. Ia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan jam. Arini berjalan mendekati Adrian yang masih terduduk lemas. Ia berjongkok di hadapan suaminya, menatap wajah pria yang dulu sangat ia cintai itu. "Mas, ingatkah kau saat kau membuangku di gang gelap saat hujan deras 3 hari lalu?" tanya Arini lembut, namun setiap katanya terasa seperti tusukan jarum. "Saat itu, aku memohon padamu. Aku bilang aku tidak punya siapa-siapa. Aku bilang aku akan menjadi pembantu asalkan tidak diusir. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau tertawa. Kau bilang aku sampah tak berguna." Adrian hanya bisa menunduk. Air mata frustrasi menetes ke lantai. "Sekarang lihatlah," lanjut Arini. "Siapa yang tak berguna sekarang? Kau punya hutang di mana-mana, kariermu hancur, dan kau bahkan tidak bisa memiliki anak untuk meneruskan nama besarmu yang sudah busuk itu. Kau sendirian, Adrian. Sama seperti aku malam itu." Arini berdiri, menatap Pak Broto. "Bawa mereka keluar sekarang. Saya tidak ingin mereka menghabiskan 1 menit pun lagi di bawah atap rumah saya." Arini, maafkan ibu, nak." Ibu Ratna mencoba meraih ujung celana Arini, namun petugas keamanan segera menariknya berdiri. "Tidak ada lagi maaf, Bu. Maaf saya sudah habis dipakai untuk menelan hinaan ibu selama 5 tahun. Balas Arini tanpa menoleh. Saat Adrian digiring keluar melewati pintu depan, ia sempat menoleh ke arah Arini. "Kau akan menyesal, Arini. Kau tidak akan pernah bahagia setelah menghancurkan keluargamu sendiri." Arini tersenyum, sebuah senyuman yang benar-benar tulus untuk pertama kalinya. "Keluargaku sudah hancur saat kau membawa wanita lain ke sini, Mas. Hari ini, aku tidak sedang menghancurkan keluarga. Aku sedang membersihkan sampah agar kebahagiaanku bisa tumbuh kembali." Pintu depan tertutup dengan suara dentuman yang mantap. Kesunyian pun menyelimuti rumah itu. Arini menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa lebih ringan. Ia berjalan menuju ruang makan, mengambil tas kecilnya yang berisi hasil laboratorium asli dan sertifikat rumah. Ia menatap ke sekeliling ruangan yang kini kosong dari kehadiran manusia-manusia berhati busuk itu. Konfrontasi itu telah berakhir. Serangan terakhir mereka gagal total, terbentur pada dinding ketegaran hati Arini yang sudah tidak bisa disakiti lagi. Ia telah melewati titik terendah, dan kini ia berdiri di puncak takdirnya sendiri. "Pak Broto," panggil Arini. "Iya, Arini. Ganti semua kunci rumah ini malam ini juga. Dan besok, panggil agen properti. Saya ingin menjual rumah ini. Terlalu banyak bau busuk yang tertinggal. Saya ingin membeli rumah baru, di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenal saya sebagai istri yang mandul." Arini melangkah keluar rumah, menuju mobil yang sudah menunggunya. Ia menatap langit malam. Bintang-bintang mulai terlihat setelah badai panjang. Perjalanannya belum selesai, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mendikte harganya sebagai seorang wanita. Balas dendam terbaik bukanlah kekerasan, melainkan pengungkapan kebenaran yang tak terbantahkan di saat musuh merasa paling tidak berdaya. Arini memilih momentum yang paling mematikan. Pertemuan tahunan Yayasan Kasih Ibu, organisasi sosial yang selama ini dijadikan Ibu Ratna sebagai panggung kesucian dan sumber prestise sosialnya. Meski acara pertunangan Adrian telah hancur 2 hari lalu, berita itu masih berusaha diredam oleh Ibu Ratna dengan dalih masalah internal keluarga. Namun, Arini tidak akan membiarkan api itu padam sebelum membakar seluruh kedok mereka. Gedung aula pertemuan itu dipenuhi oleh para donatur, rekan bisnis, dan tokoh masyarakat. Ibu Ratna hadir dengan wajah yang dipaksakan ceria, meski lingkaran hitam di bawah matanya tak bisa disembunyikan oleh bedak tebal. Adrian duduk di sampingnya, tampak gelisah,
sesekali memeriksa ponselnya menunggu kabar dari pengacaranya yang tak kunjung membalas. Tepat saat Ibu Ratna hendak naik ke atas panggung untuk memberikan pidato penutupan, layar proyektor besar di belakangnya mendadak menyala. Bukan menampilkan logo yayasan, melainkan sebuah dokumen medis dengan stempel resmi laboratorium pusat. "Apa ini?" bisik salah satu tamu. "Itu, hasil tes kesuburan." Suasana aula yang tadinya riuh dengan obrolan ringan mendadak senyap. Nama Adrian Mahendra tertulis jelas di sana dengan diagnosa yang mematikan harga diri pria itu, azoospermia total. Adrian berdiri tegak, wajahnya pucat pasi. "Siapa yang berani melakukan ini? Matikan layarnya." "Aku yang melakukannya, Mas." Suara Arini menggema dari arah pintu masuk. Ia melangkah maju, membelah kerumunan tamu. Kali ini, ia mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang elegan, rambutnya ditata dengan gaya updo yang menunjukkan leher jenjang dan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia tidak lagi tampak seperti wanita pesakitan yang mereka usir. "Arini, kau, dasar perempuan gila. Berhenti memfitnah anakku," teriak Ibu Ratna dari atas panggung, suaranya melengking pecah. "Fitnah, Bu?" Arini tersenyum tenang. Ia memegang sebuah remote dan menekan tombol berikutnya. Layar berubah. Kali ini menampilkan rekaman suara yang jernih. Itu adalah suara Adrian yang sedang berbicara dengan oknum staf laboratorium. "Tukar saja hasilnya. Tulis bahwa istriku yang mandul. Aku akan membayarmu 3 kali lipat. Aku tidak mau namaku cacat di mata keluarga besar dan calon istri baruku." Gumam kemarahan mulai terdengar dari para tamu. Para ibu anggota yayasan menatap Ibu Ratna dengan pandangan jijik. Selama ini, Ibu Ratna selalu bercerita betapa malangnya putranya memiliki istri seperti Arini, namun kenyataannya justru sebaliknya. Dan untuk Ibu Ratna yang terhormat, Arini melanjutkan, suaranya tenang namun tajam, "Ibu selalu bilang aku pencuri. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya memiliki tangan panjang." Layar kembali berubah. Muncul tabel aliran dana yayasan. Garis-garis merah menunjukkan perpindahan dana dari rekening santunan ke rekening pribadi Ibu Ratna, yang kemudian digunakan untuk cicilan tas mewah dan melunasi hutang judi online keponakannya. "Itu bohong. Itu editan." Ibu Ratna menjerit, ia mencoba menggapai kabel proyektor untuk mencabutnya. Namun Pak Broto sudah berdiri di samping alat tersebut bersama petugas audit independen. "Semua data ini telah disahkan oleh akuntan publik, Nyonya Ratna," ujar Pak Broto dengan suara bariton yang mantap. "Dan per pagi ini, rekening Anda telah dibekukan atas permintaan pihak kepolisian terkait kasus penggelapan dana publik." Kehancuran sosial itu belum berakhir. Di barisan depan, seorang wanita parubaya yang merupakan donatur utama yayasan berdiri dan menunjuk Ibu Ratna. "Kau menggunakan uang anak yatim untuk gaya hidupmu, dan kau membiarkan menantumu dihina setiap hari demi menutupi rasa malu anakmu sendiri? Kau bukan manusia, Ratna. Kau monster." Adrian mencoba lari keluar aula, namun di pintu keluar, ia sudah dihadang oleh 3 orang pria bersetelan jas gelap. Mereka bukan keamanan gedung, melainkan tim kurator bank dan pihak kepolisian. "Tuan Adrian Mahendra," salah satu petugas bicara. "Kami memiliki surat penyitaan aset atas seluruh harta yang Anda jaminkan, termasuk kendaraan dan investasi Anda, karena gagal bayar dan dugaan pencucian uang. Anda juga diminta ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait laporan penipuan medis dan penggelapan dana proyek." Adrian luruh ke lantai. Kebanggaannya, hartanya, dan masa depannya runtuh seketika di depan orang-orang yang selama ini ia coba buat terkesan. Arini berjalan mendekati panggung, berdiri tepat di bawah Ibu Ratna yang kini gemetar ketakutan. "Bu," panggil Arini pelan. "Ibu pernah bilang padaku bahwa aku adalah benalu yang tidak berguna. Sekarang lihatlah ke sekeliling. Tanpa namaku yang kau gunakan sebagai kambing hitam, tanpa rumah yang sebenarnya milik ayahku, dan tanpa uang yang kau curi dari hak orang lain, siapa yang sekarang menjadi benalu?" Ibu Ratna hanya bisa terisak. Tidak berani menatap mata Arini yang kini bersinar dengan kemenangan yang murni. "Pembalasan ini bukan karena aku benci pada kalian," lanjut Arini, suaranya kini terdengar oleh seluruh orang di aula. "Pembalasan ini adalah agar dunia tahu bahwa diamnya seorang istri yang terzalimi bukanlah tanda kelemahan.
Itu adalah pengumpulan kekuatan untuk sebuah kehancuran yang tak menyisakan sisa. Satu persatu tamu mulai meninggalkan ruangan, namun bukan dengan tenang. Mereka pergi sambil mencaci maki Ibu Ratna dan Adrian. Kabar ini akan menjadi tajuk utama di lingkungan sosial mereka selama bertahun-tahun. Nama Mahendra yang mereka agungkan kini resmi terkubur dalam lumpur kehinaan. Arini berbalik, meninggalkan panggung tanpa menoleh lagi. Di pintu keluar, ia berpapasan dengan Amira yang rupanya juga hadir untuk melihat situasi. Wajah Amira tampak pucat, ia mencoba menghindar agar tidak terseret dalam pusaran skandal ini. Cari mangsa lain, Amira, bisik Arini saat melewati wanita itu. Tapi pastikan kali ini kau periksa dulu kesehatan medisnya. Jangan sampai kau salah tanam lagi. Amira hanya terpaku, tak mampu membalas. Di luar gedung, udara malam terasa begitu segar. Arini menarik napas sedalam-dalamnya. Pak Broto menghampirinya dengan sebuah map baru. Sudah selesai, Arini. Semua aset sudah diamankan kembali atas namamu. Adrian dan ibunya akan diproses hukum besok pagi, lapor Pak Broto. Arini mengangguk. Terima kasih, Pak Broto, untuk semuanya. Apa rencana Anda sekarang? Ingin merayakan kemenangan ini? Arini tersenyum, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Tidak, Pak. Menang atas orang-orang seperti mereka bukan hal yang perlu dirayakan terlalu lama. Perjalanan asliku baru dimulai besok. Saya ingin membangun yayasan pendidikan yang nyata, dengan uang yang bersih, dan dengan hati yang sudah sembuh. Malam itu, Arini pulang ke rumah barunya. Bukan istana megah penuh kebohongan, melainkan sebuah apartemen nyaman yang ia beli dengan keringat dan haknya sendiri. Ia tidur dengan nyenyak, tanpa ada suara hinaan yang membangunkannya, tanpa ada rasa takut akan hari esok. Kebenaran telah terungkap. Kehancuran lawan sudah lengkap. Dan bagi Arini, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah fajar baru yang sangat indah. 3 bulan telah berlalu sejak badai kebenaran meruntuhkan martabat keluarga Mahendra. Bagi Arini, waktu 3 bulan terasa seperti musim semi yang menghidupkan kembali jiwanya yang sempat mati. Namun bagi Adrian dan Ibu Ratna, setiap detiknya adalah siksaan yang merambat pelan. Pagi itu, Arini berdiri di depan gedung kantor yayasan barunya yang megah namun hangat. Ia baru saja turun dari mobil, tampil memukau dengan setelan blazer berwarna pastel yang memancarkan aura kemandirian. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat 2 sosok kuyu yang meringkuk di dekat pintu masuk. Mereka adalah Adrian dan Ibu Ratna. Penampilan mereka jauh dari kata layak. Adrian, pria yang dulu selalu tampil dengan kemeja branded dan parfum mahal, kini mengenakan kemeja yang warnanya sudah memudar dengan lubang kecil di bagian bahu. Wajahnya ditumbuhi janggut kasar yang tak terawat, matanya cekung menyeratkan kurang tidur dan tekanan batin. Di sampingnya, Ibu Ratna tampak lebih mengenaskan. Daster batik yang lusuh dan kerudung yang tak rapi menutupi tubuhnya yang kini tampak jauh lebih tua dan ringkih. Begitu melihat Arini, Adrian langsung menghambur, jatuh berlutut di atas aspal yang panas, tepat di depan sepatu hak tinggi Arini. Arini, tolong aku, Arini. Suara Adrian serak, pecah oleh isak tangis yang tertahan. Ia mencoba meraih ujung kaki Arini, namun Arini mundur 1 langkah dengan tenang. Untuk apa kau kesini, Adrian? Tanya Arini. Suaranya tidak tinggi, tidak juga penuh amarah. Suara itu begitu datar, begitu hambar, seolah ia sedang bicara pada orang asing yang tersesat. Maafkan aku mohon, cabut tuntutanmu. Arini, Adrian mulai bersujud, keningnya menyentuh lantai yang berdebu. Pihak bank sudah menyita semua sisa uangku. Amira pergi membawa semua barang berhargaku. Aku tidak punya tempat tinggal, Arini. Ibu sakit-sakitan dan kami tidak punya uang untuk membeli obat. Ibu Ratna, yang dulu suaranya sanggup menggetarkan seisi rumah dengan makian, kini ikut mendekat dengan langkah gemetar. Ia tidak lagi berteriak. Ia menangis terseduh-seduh sambil menangkupkan kedua tangannya. Arini, nak, ibu mohon belas kasihanmu. Ibu tua ini sudah menerima hukumannya. Kami hidup di kontrakan sempit yang bocor, nak. Teman-teman ibu semua menghilang. Ibu malu. Ibu menyesal sudah menyebutmu mandul. Isa Ibu Ratna, air matanya membasahi pipinya yang mulai berkeriput dalam.
Arini menatap mereka berdua dari ketinggian berdirinya. Ia teringat masa-masa ia bersujud di depan mereka, memohon agar tidak diusir saat hujan deras. Ia teringat rasa lapar yang ia tahan karena dilarang makan di meja. Namun, anehnya, Arini tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang dingin. "Mas Adrian," panggil Arini pelan. Adrian mendongak, matanya penuh harap, menyangka ada secercah kasih sayang yang tersisa. "Kau ingat saat kau membuangku di gang gelap itu?" tanya Arini. "Kau bilang aku sampah tak berguna. Kau bilang aku tidak punya masa depan karena rahimku mati. Saat itu, aku memohon padamu bukan karena aku butuh uangmu, tapi karena aku masih menganggapmu rumah. Tapi kau malah membakar rumah itu sendiri." "Aku khilaf, Arini. Aku tertekan dengan tuntutan ibu. Aku hanya ingin terlihat hebat," bela Adrian dengan suara bergetar. Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. "Tekanan tidak mengubah seseorang menjadi monster, Adrian. Tekanan hanya menunjukkan siapa monster yang sebenarnya di dalam diri seseorang. Kau bukan khilaf. Kau memang jahat." Arini kemudian menoleh pada Ibu Ratna yang masih terisak. "Dan Ibu menangis sekarang bukan karena menyesal telah menyakitiku. Ibu menangis karena sekarang tidak ada lagi yang bisa Ibu suruh-suruh. Tidak ada lagi yang bisa Ibu injak untuk membuat Ibu merasa tinggi. Ibu merindukan kenyamanan yang Ibu curi dariku, bukan merindukan kehadiranku sebagai manusia." "Tidak, Nak. Ibu benar-benar sayang padamu," dusta Ibu Ratna, mencoba memegang tangan Arini. Arini menarik tangannya dengan halus. "Sayang? Sayang itu tidak memfitnah. Sayang itu tidak membuang makanan yang dimasak dengan cinta. Ibu, maafmu itu terlambat 5 tahun." Adrian kembali memohon, "Arini, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan bekerja untukmu, jadi supirmu pun tidak apa-apa, asal kau mau memaafkan kami dan memberi kami tempat berteduh. Aku masih suamimu secara agama, Arini." Arini menatap Adrian dengan tatapan yang menghujam jantung. "Secara agama? Kau bicara soal agama setelah kau membawa wanita lain ke ranjang kita? Setelah kau memalsukan diagnosa dokter hanya untuk mempermalukanku di depan dunia?" Arini menarik napas dalam, membiarkan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya. "Dengar baik-baik, Adrian. Rasa cintaku padamu sudah mati di malam kau dorong keluar rumah. Rasa benci pun sudah tidak ada. Kau tahu apa yang lebih menyakitkan dari kebencian?" Adrian terdiam, menatap Arini dengan wajah bingung. "Ketidakpedulian," bisik Arini. "Bagiku, kau dan ibumu sekarang hanyalah debu yang lewat. Aku tidak memiliki rasa apapun lagi. Tidak benci, tidak kasih, tidak juga ingin membalas lebih jauh. Kalian sudah mati dalam ingatanku." Arini mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dan menjatuhkannya ke depan mereka. Bukan memberikannya, tapi menjatuhkannya, persis seperti cara Ibu Ratna dulu membuang uang belanja ke lantai. "Ini untuk makan kalian hari ini dan biaya pulang. Setelah ini, jangan pernah injakan kaki di kantor atau area rumahku lagi. Jika kalian muncul lagi, aku tidak akan segan memanggil polisi untuk tuduhan pelecehan dan penguntitan." "Arini, hanya segini? Kau sekarang kaya raya, Arini?" Ibu Ratna tiba-tiba berteriak. Sifat aslinya sedikit muncul saat melihat jumlah uang yang menurutnya terlalu sedikit. Arini tertawa, suara tawa yang jernih. "Lihatlah. Bahkan dalam posisi bersujud pun, ibu masih merasa berhak mendikte jumlah pemberian orang lain. Itu alasan kenapa ibu tidak akan pernah berubah." Arini memberi isyarat kepada petugas keamanan di pintu masuk. 2 orang pria berbadan besar segera mendekat. "Tolong bawa mereka keluar dari area ini. Pastikan mereka tidak kembali lagi," perintah Arini tegas. "Arini, tegak kamu, Arini, aku suamimu," teriak Adrian saat lengannya ditarik oleh petugas. Ia meronta, namun tubuhnya yang kini lemah tak berdaya melawan. Arini tidak menoleh lagi. Ia berjalan masuk ke dalam gedung kantornya dengan langkah mantap. Di dalam sana, stafnya menyapa dengan hormat. Ia duduk di kursi kerjanya, melihat jadwal rapat untuk membantu para wanita korban kekerasan domestik yang ia naungi di yayasannya.
Ia melihat keluar jendela kaca yang besar. Di kejauhan, ia melihat Adrian dan Ibu Ratna digiring keluar dari gerbang. Mereka tampak begitu kecil, begitu hina, dan begitu jauh dari dunianya yang sekarang. Kata-kata terakhirnya tadi memang tidak membunuh mereka secara fisik. Namun ia tahu ia telah membunuh sisa-sisa ego mereka. Ia telah membuktikan bahwa keberanian seorang wanita bukan diukur dari kemampuannya bertahan dalam hinaan, melainkan dari keberaniannya untuk berjalan pergi dan tidak pernah menoleh lagi. Arini mengambil pena, menandatangani dokumen kerja sama baru. Ia tersenyum. Rasa sakit itu benar-benar sudah hilang. Yang tersisa hanyalah masa depan yang cerah, yang ia bangun di atas puing-puing penderitaan yang telah ia ubah menjadi kekuatan. Selamat menikmati sisa hidup kalian di dalam bayang-bayang masa lalu, gumam Arini pelan. Sebab fajar milikku baru saja dimulai. Setahun telah berlalu sejak kunci rumah lama diserahkan kepada pemilik baru, dan memori pahit itu dikunci rapat dalam peti sejarah. Kota tempat Arini tinggal sekarang adalah kota yang tenang, dengan udara pegunungan yang sejuk dan sejauh mata memandang, hanya ada kedamaian. Di sini, tidak ada yang mengenalnya sebagai istri yang terbuang. Di sini, dia adalah Ibu Arini, pendiri Sekolah Bakti Pertiwi dan Yayasan Gerbang Harapan. Pagi itu, cahaya matahari masuk dengan lembut melalui jendela kantornya yang berdinding kaca. Arini sedang meninjau laporan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Penampilannya kini benar-benar berbeda. Ada binar di matanya yang dulu redup, dan kulitnya tampak bercahaya karena batin yang tenang. Kesuksesan finansial bukan lagi tujuannya, melainkan dampak dari ketulusan yang ia tanam. Ibu Arini, ada tamu di lobi yang ingin bertemu. Beliau adalah donatur utama untuk proyek pembangunan panti asuhan kita yang baru, lapor sekretarisnya dengan sopan. Arini tersenyum dan berdiri. Terima kasih, Maya. Tolong siapkan teh hangat di ruang pertemuan. Arini melangkah menyusuri lorong yayasannya yang dipenuhi foto-foto kegiatan sosial. Di sebuah sudut, ia berhenti sejenak menatap sebuah cermin besar. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita yang menangis di bawah hujan, atau wanita yang gemetar karena makian mertua. Ia melihat seorang wanita yang utuh. Seorang wanita yang telah membuktikan bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain, melainkan oleh nilai yang ia ciptakan sendiri. Di ruang tamu, seorang pria berwibawa dengan tatapan teduh berdiri menyambutnya. Pria itu adalah dokter spesialis yang dulu membantunya mengungkap kebenaran, namun kini hubungan mereka telah berkembang menjadi persahabatan yang bermakna. Selamat pagi, Arini. Kau tampak sangat cerah hari ini, sapa dokter itu. Selamat pagi. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Tanpamu dan Pak Broto, mungkin aku masih terjebak dalam kegelapan itu, jawab Arini tulus. Mereka berbincang tentang masa depan yayasan, tentang rencana besar untuk membantu lebih banyak wanita yang mengalami nasib serupa dengan Arini dulu. Di tengah percakapan itu, dokter tersebut terdiam sejenak, lalu menyerahkan sebuah map medis dengan ekspresi yang sulit diartikan. Arini, sebelum kita bicara soal donasi, aku ingin memberikan hasil pemeriksaan rutinmu minggu lalu. Kau ingatkan, kau sempat mengeluh sering pusing dan mual. Jantung Arini berdegup sedikit lebih kencang. Ya, apakah ada yang salah dengan kesehatanku? Apakah tekanan darahku naik lagi? Dokter itu tersenyum lebar. Jenis senyuman yang membuat hati Arini mendadak hangat. Tidak ada yang salah. Justru sebaliknya. Arini, kau tidak mandul. Kita semua tahu itu sejak tahun lalu. Tapi takdir ingin memberimu kejutan lebih awal dari yang kau duga. Kau sedang mengandung, Arini. Usianya sudah 8 minggu. Dunia seolah berhenti berputar. Arini terdiam, tangannya secara refleks menyentuh perutnya yang masih rata. Air mata, yang kali ini adalah air mata kebahagiaan yang murni, mengalir pelan di pipinya. Tapi bagaimana mungkin, bisik Arini tak percaya. Mukjizat selalu menemukan jalannya bagi hati yang sudah sembuh. Sepertinya, doa-doamu yang sunyi dulu akhirnya dijawab saat kau sudah benar-benar merdeka secara batin. Kau sehat, dan bayi ini sangat kuat, jelas dokter tersebut.
Arini terisak dalam senyumnya. Ini adalah bukti terakhir. Ini adalah tamparan paling puitis bagi masa lalunya. Selama ini, rahimnya tidak pernah mati. Ia hanya menolak untuk menumbuhkan benih di tanah yang penuh dengan racun dan kebencian. Sekarang, di tanah yang penuh cinta dan kedamaian, kehidupan baru itu akhirnya memilih untuk hadir. Sore harinya, Arini duduk di taman belakang rumah barunya. Ia memegang secangkir teh herbal dan menatap matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu yang magis. Ia teringat kabar terakhir tentang Adrian dan Ibu Ratna dari Pak Broto. Adrian kini bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik di pinggiran kota, hidup dalam tumpukan hutang yang tak kunjung lunas. Ibu Ratna dikabarkan tinggal di sebuah panti jompo sederhana, karena tidak ada kerabat yang mau menampungnya setelah skandal penggelapan uang yayasan itu meledak. Arini tidak membenci mereka lagi. Ia bahkan sudah lupa bagaimana rasanya sakit hati. Baginya, mereka hanyalah karakter figuran dalam sebuah buku yang sudah ia tutup bab-babnya. "Terima kasih, Tuhan," bisik Arini pada angin yang berhembus. "Kau mengambil apa yang tidak baik bagiku, dan kau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang bisa kubayangkan." Ia mengambil sebuah buku catatan kecil, lalu menuliskan beberapa kalimat yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. "Pernikahan bukanlah pelabuhan yang bisa memenjarakan jiwamu. Kesabaran bukan berarti membiarkan dirimu dihina. Dan kemandulan yang sesungguhnya bukanlah tentang rahim yang kosong, melainkan tentang hati yang kering dari empati dan jiwa yang mati dari rasa hormat." Arini bangkit dari duduknya. Ia berjalan masuk ke dalam rumahnya yang hangat, diiringi suara tawa anak-anak panti asuhan yang sedang bermain di halaman depan yayasannya yang menyatu dengan area rumah. Ia telah membuktikan pada dunia, pada mertuanya, pada mantan suaminya, dan yang paling penting pada dirinya sendiri, bahwa ia sangat berguna. Ia berguna bagi ribuan orang yang ia bantu, ia berguna bagi masa depan yang ia bangun, dan ia berguna bagi nyawa kecil yang kini berdenyut di dalam dirinya. Sayapnya telah kembali mengepak. Dan kali ini, ia terbang lebih tinggi dari sebelumnya, menuju cakrawala yang tidak akan pernah lagi bisa dijangkau oleh tangan-tangan jahat masa lalu. Arini telah menang. Bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan mengangkat dirinya sendiri menjadi sosok wanita yang mulia. Tamat.